Sepertinya kita sudah bergabung dengan Halo. Kak Wilma Krisanti. Halo, selamat siang. Co-founder Kota Tanpa Halo, Kak Sampah. Wilma. Selamat siang, Kak. Selamat siang semuanya. Iya. Ya, Kak Wilma. Yes. Ya. Udah kumpul semua berarti ya? Alhamdulillah. Suara. Suaranya. Sudah suaranya terdengar? Aku udah jelas. Aku dengar jelas. Tadi Mbak siapa yang lagi bicara tuh lagi kayak suara putus-putus. Yes, sekarang sih aman. Aku dengar bagaimana. Oke, gimana Kak udah siap? Sudah siap. Sebelumnya. Apa? Oke. Mau ini sudah mau menyapa teman-teman dulu atau mau tes apa namanya? Ri? Oh, boleh. Mau ada yang dites? Ya. Kita Sebenarnya karena aku tuh ada, saya sudah ngirimkan materi ke panitia, ke Virus ya. Hanya itu untuk backup aja, just in case saya lemot gitu. Oh iya. Kalau tiba-tiba sinyal saya jelek terus jadi lambat gitu untuk sharingnya. Tapi karena ada video, jadi harus saya menyetelkan dari sini ya. Oh iya. Boleh. Aku bisa share ya? Bisa. Oke, saya buka. Mungkin Udah muncul? Udah. Oke, saya lagi membuka dalam tampilan atau view yang lebih besar. Sebentar. Bentar ya. Nah, muncul nggak ya? Muncul bergerak layarnya? Muncul, bagus, Kak Wilma. Layarnya bergerak nggak ya? Saya sedang Bergerak. Ya, udah bergerak. Oke, ini saya putar dari depan. Baik, silahkan kalau mau dibuka. Mohon maaf, jadi mengganggu di sini. Oh, nggak apa-apa, Kak. Silahkan. Oke. Baiklah, bagi yang belum hadir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Rama. Saya di sini sebagai host pada acara webinar kali ini. Jadi, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah hadir dalam acara webinar SBSM, Gaya Hidup Zero Waste untuk Kelestarian Alam dan Lingkungan, sekaligus untuk memperingati Hari Keanekaragaman Hayati Internasional yang jatuh pada hari ini, yaitu 22 Mei. Selanjutnya, saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman tentang peraturan atau tata cara kegiatan selama webinar ini berlangsung. Kak Wilma? Ya. Sebelumnya mungkin saya stop dulu. Ya, sorry. Oke, saya stop share ya. Yang... Siap. Sudah, silakan. Mungkin Teh Denisa. Baiklah. Jadi teman-teman, dalam webinar kali ini ada tata cara kegiatan yang kita sepakati bersama sebelumnya. Jadi peserta pertama-tama
mengisi daftar hadir di kolom chat dengan format yaitu nama, asal, dan alamat email. Dan perlu diketahui bahwa seluruh kegiatan ini akan direkam. Jadi dimohon untuk seluruh peserta untuk tidak merokok atau vape selama webinar berlangsung dan menjaga bahasa dan tutur kata yang baik selama webinar berlangsung. Dan peserta tidak menyalakan mikrofon saat webinar berlangsung. Dan terakhir, peserta diperkenankan untuk bertanya pada sesi tanya jawab dengan cara menuliskannya di kolom chat. Nah, karena juga sudah jam 13:05, mungkin karena Kak Wilma juga sudah siap, Teh Agil sudah siap? Iya, Kang Rama. Oke, baik. Selanjutnya mungkin acaranya akan saya serahkan kepada moderator kita hari ini, yaitu Teh Agil Prawanda. Mangga, Teh. Ya, terima kasih Kang Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak. Ya, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih ya buat teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir di sela-sela kesibukannya pada hari ini. Nah, jadi teman-teman, acara webinar ini diselenggarakan oleh Satuan Bakti Sosial Mahasiswa atau SBSM Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, yaitu tepatnya dari Divisi Kepecinta Alaman Program Kerja tahun 2019-2020 nih teman-teman. Oh ya, buat teman-teman, udah pada tahu belum sih sebenarnya SBSM itu apa? Belum tahu kayaknya banyak. Oh ya, sepertinya belum banyak yang tahu ya. Ya, jadi SBSM ini bergerak di bidang kemanusiaan dan juga pengabdian masyarakat. Jadi sudah banyak nih kegiatan-kegiatan kami yang diselenggarakan. Untuk teman-teman yang penasaran, boleh banget di-follow di Instagramnya di @sbsm_poltekesosbdg. Nah, pastinya dalam acara webinar kali ini kami juga mengundang narasumber yang hebat loh, yang ahli di bidangnya nih teman-teman. Di tengah kesibukannya ini beliau udah mau membagikan ilmunya bersama kita di sini. Ya di sini ada Kak Wilma. Halo, selamat siang Kak Wilma. Halo, selamat siang. Ya, gimana nih kabarnya Kak? Ya, puji Tuhan, alhamdulillah baik dan sehat ya. Mudah-mudahan teman-teman semua baik dan sehat ya. Amin. Ya. Ya, jadi teman-teman, Kak Wilma Krisanti ini merupakan lulusan dari Universitas Atmajaya Jakarta, yaitu tepatnya dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi. Dan Kak Wilma ini merupakan seorang co-founder dari Lab Tanya dan juga Kota Tanpa Sampah. Wah, keren banget pastinya Kak Wilma ini. Mendingan kita tanya langsung nih, pasti teman-teman juga pada penasaran dong, Lab Tanya dan juga Kota Tanpa Sampah ini apa? Kak Wilma boleh di-share sedikit ke teman-teman hari ini, kira-kira Lab Tanya dan juga Kota Tanpa Sampah itu apa sih, Kak? Oke. Baik, ini sambil saya share sekalian ya. Sudah muncul ya materinya ya. Oke. Baik. Terima kasih banyak Mbak Agil ya, Teh Agil. Iya Kak Wilma. Tadi kalau dari host Kang siapa? Kang Rama dan Kang Rama. Oh, Kang Rama. Oke. Baik, terima kasih banget ya dari SBSM yang mengundang saya, terus kemudian yang terus kontakan dengan saya Mbak Fairus. Yang mana ya? Teh Fairus ya? Teh atau masih Teh ya kan? Teh Fairus. Iya. Iya. Nah, terus kemudian saya senang banget diundang untuk berbagi, tapi sebenarnya nggak hanya berbagi, saya tuh pengennya lewat ngobrol ketemu gitu ya, baik online ataupun offline, saya selalu senangnya itu interaksi dua arah. Tapi ini saya masih belajar. Biasanya kan kalau saya membawakan materi ataupun berbagi kan enak gitu ya, offline ketemu langsung tatap muka. Nah, sekarang saya juga baru tahap penyesuaian nih gimana supaya tidak tatap muka langsung, walaupun online tetap masih punya manfaat dan ada keterikatan.
Nah, terus juga terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di sini. Boleh tahu Mbak, ini lebih banyak mahasiswa internal di SBSM, Poltekkes Bandung, atau banyak dari luar juga, atau warga ada juga ya kayaknya, atau gimana? Iya, banyak dari luar, Kak. Tadi juga ada dari beberapa dari Sumbawa, bahkan dari Argentina tadi juga ada. Jadi semua kalangan di sini hadir, Kak Wilma. Gitu ya. Iya. Baik, senang banget dong. Oke, baik, terima kasih banget. Terus, jadi saya juga dengar dari Mbak Teh Fairuz juga, kalau sebenarnya saya inginnya setiap kali berbagi itu semua peserta ataupun yang ikut itu selesai acara itu nggak hanya semangat selesai berhenti di acara, tapi nggak hanya tahu atau menjadi pengetahuan aja, tapi pengennya mulai besok tuh dicoba seminimal mungkin. Nah, mudah-mudahan dan saya sampaikan seperti itu, ternyata Teh Fairuz bilang dari pihak SBSM sendiri ataupun kampus gitu, terutama panitia ya, kalau ngadain acara ternyata udah minim sampah gitu ya, Teh Agil sama Kang Rama ya. Udah keren banget. Nah, jadi seneng banget juga. Jadi ini harapannya kalau saya bisa ke sana kan enak ya, bisa ngelihat gitu, wah udah minim sampah beneran gitu ya, ketemu gitu, lihat semangat langsung. Nah, senang banget juga itu nanti harapannya ya mungkin bisa dilanjutkan programnya, terus gimana keterlibatan ke masyarakat, jadi memberi contoh ke masyarakat sekitar bahwa kita udah mulai loh minim sampah. Nah, kembali tadi ke pertanyaan Teh Agil, apa sih Kota Tanpa Sampah dan Leptanya? Sebenarnya kalau si Leptanya itu sendiri, dari Leptanya sendiri itu berdiri di Desember 2014. Terus dia adalah sebuah konsultan, juga laboratorium warga yang mengembangkan berbagai macam metode penelitian kolektif, terus kemudian eksperimen, juga partisipasi untuk transformasi sosial. Nah, kalau Kota Tanpa Sampah sendiri, itu adalah salah satu inisiatifnya Leptanya. Jadi nggak hanya Kota Tanpa Sampah, tapi ada beberapa lainnya lagi, dan istilahnya merespon isu-isu perkotaan, itu warga urban juga. Nah, si Kota Tanpa Sampah itu adalah eksperimen sosial yang kami mulai di awal tahun 2015, yang coba untuk mengembangkan pengetahuan juga praktik hidup yang berkesadaran ekologis dan minim sampah, khususnya itu di lingkup kehidupan masyarakat perkotaan. Kurang lebih seperti itu. Nah, terus kemudian apa yang dilakukan Leptanya? Salah satunya yang dilakukan Kota Tanpa Sampah adalah salah satunya kami menguji coba modul eksperimen bersama warga. Sampai saat ini ada sekitar 18 RW di Jakarta, Tangerang Selatan juga ada satu kampung di Kalayan. Kami bekerjasama dengan komunitas lokal di sana. Nah, kami ada program, ada rangkaian program, terus kemudian ada satu modulnya itu adalah kita eksperimen bersama dan menantang warga, bisa nggak sih hidup minim sampah baik 7 sampai dengan 14 hari. Nah, itu dicoba dengan melakukan langkah sederhana, itu bisa mengurangi sampahnya dari sekitar minimal aja 40% sampai dengan 95%. Nah, itu rata-rata gitu di berbagai area ya, mau di Jakarta, Tangsel, juga Banjarmasin kurang lebih sama. Nah, apa yang dilakukan dan gimana dilakukan oleh warga, kita lanjut di berikutnya gitu ya. Nah, berarti gimana Mbak Agil? Udah aku mulai atau gimana? Iya, nanti kita lanjut di berikutnya ya, Kak Wilma. Ya, jadi itu teman-teman, sekilas tentang Leptanya dan juga Kota Tanpa Sampah. Teman-teman juga bisa follow Instagramnya Leptanya di @leptanya dan juga Kota Tanpa Sampah di @kota-tanpa-sampah. Seperti itu ya Kak Wilma ya? Iya, banget. Terus ini dong, dari SBSM kalau ngadain kegiatan yang udah minim sampah, terus pencapaian-pencapaiannya di-share ke kami, dengan senang hati kami akan share, karena dengan share di Instagram ataupun Instastory itu biasanya akan memberi inspirasi ataupun ya contoh ke teman-teman lain gitu. Teman-teman, wah ternyata bisa ya, mudah ya, dan mungkin gitu. Yang paling penting adalah mungkin sampah, gitu aja. Ya, jadi kita mengajak juga yang lainnya Kak Wilma ya. Benar.
Ya, jadi untuk mempersingkat waktu juga bisa kita mulai nih acara pada hari ini. Dipersilahkan kepada Kak Wilma. Dan untuk teman-teman, materi hari ini memang penting banget nih untuk kita tahu, yaitu tentang bagaimana sih gaya hidup zero waste dan mengapa kita ini perlu mempraktikkan gaya hidup zero waste itu sendiri. Ya, dipersilakan Kak Wilma. Ya, baik. Teh Agil, terima kasih banyak. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang ikutan, saya izin ya langsung menyampaikan. Jadi mungkin sebelumnya nih ngomongin tentang sampah, ada yang tahu nggak sih sebenarnya sampah kita masing-masing di rumah, ataupun satu orang deh, biasanya menghasilkan sampah itu berapa sih? Ada yang tahu nggak? Nah, kira-kira pasti mungkin ada yang tahu ataupun tahu mungkin kalaupun tahu mungkin seplastik, 2 plastik atau sekantong gitu kali ya. Nah, sebenarnya itu ada pernah dilakukan penelitian itu pun dari SNI ya, diambil 1995. Saya juga mendapatkan data kurang lebih dari DLH DKI Jakarta, kurang lebih mirip-mirip ini. Ini per orang satu hari itu menghasilkan sampah 0,6 sampai 0,825 kg per hari, sekitar 600 sampai 800-an gram per harinya. Dan kalau secara nasional berarti ya 200.000 ton ya per harinya. Tapi tadi itu teh nggak bisa kelihatan ya. Oke. Nah, terus kemudian bisa dibayangkan tadi itu hasil sampah di setiap satu orang gitu ya. Nah, terus kemudian gimana kalau misalnya, jadi ini jumlah keseluruhan. Nah, kalau misalnya ini di sini ada suatu hasil penelitian dan perkiraan, itu kalau di sini ada grafik, kalau misalnya kita terus tidak ada perubahan dalam cara kita memproduksi atau mengkonsumsi gitu ya sesuatu, prediksi jumlah sampah itu akan terus-menerus meningkat gitu ya. Bisa kita lihat dari antara 2000 aja, tahun sekitar 2010-an sampai dengan 2100 nanti, bisa jadi ini rata diperkirakan kalau nggak ada apa-apa yang kita lakukan atau upaya untuk mengubah gaya hidup kita juga salah satunya, itu jumlah sampah itu akan meningkat 3 kali lipat. Seperti itu. Bisa kebayang ya, akan banyak sekali. Kayak apa itu, sekarang aja udah jadi masalah. Dan berikutnya, kalau mau tahu gini, sampah-sampah yang kita hasilkan di rumah gitu, ataupun warga lain di rumah, itu kemana aja sih? Nah, mungkin benar nggak? Pernah lihat nggak ke sini? Gitu. Jadi ini ada pernah lihat kayak gini ya, jadi ini gambaran kayaknya warga ataupun masyarakat kita tuh gatel gitu ya, ngelihat tanah kosong gitu ya. Tanah kosong nggak boleh ada tanah kosong atau tanah nganggur. Bisa aja ditaruh, tumpukin, asal muasal cuma satu bungkus plastik, akhirnya besoknya terus menggunung. Seperti ini. Dan ini terus seperti ini, ditulis juga bahwa yang punya pasti sebel dong, terus kemudian warga sekitar situ juga sebel. Akhirnya timbullah tulisan-tulisan seperti ini. Nah, terus kemudian ada yang masih mengalami nggak pembakaran? Gitu ya, pembakaran pasti masih ada kali ya. Baik di Jakarta pun juga masih ada, mau di kampung kota ataupun di kota sekalipun juga masih ada yang bakar-bakaran. Di kompleks saya pun seperti itu. Nah, terus kemudian ada juga mungkin pernah lihat ya, bisa jadi sampah kita itu juga berakhirnya di sungai. Nah, sungai seperti ini pasti sering juga melihat menumpuknya sampah di sungai, dan akhir di sungai, akhirnya kemana? Ke laut kan? Nah, kalau dari ke laut tuh biasanya apa? Ya akhirnya ke semua binatang ataupun hewan atau biota laut di sana yang jadi korbannya. Jadi bisa akhirnya sampah-sampah tersebut itu akan dimakan oleh hewan atau biota di laut seperti ini. Dan pernah mungkin teman-teman mendengar berita nggak hanya ditemukan ya banyak kan di paus gitu, ada paus mati, terdampar dan mati itu ternyata karena sakit, dan ada banyak ditemukan plastik dan sampah-sampah lain di dalam perutnya. Terus kemudian kita sering lihat lagi kan hewan-hewan di laut itu yang jadi korbannya. Nah, mungkin kalau tadi kan lihat, wah itu mah dibuang sembarangan teh gitu. Iya benar gitu, ada yang buang sembarangan, diperlakukannya lebih apa namanya, istilahnya dibuang sembarangan ataupun malah dibakar. Nah, ada juga ini kan di tempat sampah, udah benar belum kira-kira tempatnya. Jadi cara buangnya kita di tempat sampah gitu. Kalau kita buang sampah, ataupun sampah kita ada di mana ya? Akhirnya di tempat sampah.
setelah di tempat sampah akhirnya kemana? Diangkut oleh tukang gerobak kan, tukang gerobak ataupun petugas sampah. Terus kemudian dari situ akhirnya di mana? Berakhirlah di TPA. Iya. Nah, ini dia. Jadi, kalaupun kita membuang sampah ataupun menaruh sampah kita itu di tempat sampah, tapi akhirnya juga di TPA. Di mana TPA kita tahu sendiri nih, seperti ini. Di Bandung kan 1.300-an sampai 1.400 ton kan setiap harinya ya. Nah, terus ini akan terus bertambah. Dan sebenarnya pasti teman-teman udah tahu ya, Hari Peduli Sampah Nasional itu diambil dari apa? Dari peristiwa apa? Di Bandung kan ya. Jadi ada satu peristiwa itu meledaknya TPA di Lewi Gajah ya. Jadi istilahnya pada saat dia meledak, terus itu karena kepenuhan, terus kemudian bertumpuk-tumpuk, meledak, terus kemudian mengubur 2 desa gitu. Itu kan udah jadi bencana sehingga diperingati jadi Hari Peduli Sampah Nasional. Nah, seperti itu. Terus kemudian sama kayak di Jakarta, nggak hanya di Bandung, di Jakarta lebih parah lagi. Padahal di Jakarta itu TPA-nya adalah TPA Bantar Gebang, di mana TPA Bantar Gebang itu adalah TPA terbesar di Indonesia. Itu juga udah nggak bisa nampung sampahnya dan diperkirakan 2021 yang nggak cukup. Kalau nggak cukup, akhirnya ditutup akhirnya ya warga Jakarta pilihannya adalah bisa buang sampah sembarangan. Kalau pinter lagi, mungkin pemerintahnya akan nego kemana-mana, nego ke daerah lain untuk nitip sampah dong. Tapi apakah seperti itu? Enggak kan ya? Maksudnya nitip sampah gitu, kalau nitip berkah ya nggak apa-apa gitu. Nah, ini ada satu video, mudah-mudahan teman bisa lihat ya, bisa dengar ya. Ini adalah video, jadi kebetulan studio kerjanya Lab Tanya dan Kota Tanpa Sampah itu ada di Tangerang Selatan. Walaupun saya tinggal di Jakarta ya. Nah, Tangerang Selatan itu TPA-nya Cipecang, juga kecil sekali TPA-nya. Nah, ini ada salah satu hasil cerita dari Pak Dahlan. Pak Dahlan adalah ketua RT yang jadi warga di sekitar TPA Cipecang juga. Saya akan setelkan. Iya, Kak Wilma, mohon maaf. Oh, Videonya terjeda. Nggak kedengeran ya? Iya, nggak jalan, Kak. Oke, sebentar. Ini mungkin dia lagi loading, sebentar. Lagi loading. Oke. Kalau ini dengar? Belum sempat? Belum, Kak. Oke, saya ulang lagi. Oke, kok belum masuk ya? Sebentar, dia lagi loading nih. Saya pindah geser. Udah masuk? Udah dengar? Ya, sudah Kak. Cuman suaranya belum ada. Suaranya belum ada? Iya. Oke. Oke, ini saya geser ke slide berikutnya aja deh. Biar kalau ini suaranya keluar? Belum, Kak. Oke. Berarti ini ada error. Ya udah, mohon maaf. Jadi mungkin saya ceritakan aja. Jadi ceritanya adalah, sebentar, ini saya setel dulu. Intinya adalah Pak Dahlan cerita bahwa ceritanya adalah ngobrol. Ini belum ya? Belum dengar suaranya? Iya, belum. Oh, oke. Baik. Ini saya step berhentikan aja sebentar. Sip, saya berhentikan aja. Intinya adalah Pak Dahlan cerita buat teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, tahu nggak kemana sampah Bapak Ibu berakhir. Jadi Pak Dahlan bilang begitu. Jadi bilang ya mungkin teman-teman atau Bapak Ibu sekalian dengan bayar 5.000 sampai 25.000, mungkin 10 sampai dengan 25.000, sampah di rumah udah bersih, sampah udah hilang. Tapi harus tahu kemana sampahnya, ya ke rumah saya. Jadi udah deket halaman rumahnya. Jadi intinya
Pak Dahlan menyampaikan bahwa ada loh warga juga yang hidup di sekitar TPA, di mana TPA itu kan kalau Pak Dahlan cerita, saya sudah biasa bau itu hari-hari adalah jadi bau itu adalah keseharian saya, laler pun adalah keseharian saya, di mana kalau saya udah cuci baju, setrika, terus kemudian diberi pewangi sebanyak apapun juga masih bau sampah seperti itu. Terus kemudian laler itu sudah biasa, jadi sangat nggak enak kalau harus makan di luar rumah gitu. Misalnya emang anak-anak kan namanya anak-anak suka main kemana-mana, makan di luar rumah udah pasti dilalerin, seperti itu. Jadi intinya mau nyampaikan bahwa ya harus tahu gitu, sampah itu dari tempat Bapak Ibu bersih dengan bayar 25.000 aja, tapi pindah ke tempat saya. Jadi dengan taruh di tempat sampah aja udah nggak cukup. Seperti itu ya, Pak Dahlan bercerita. Nah, berikutnya, apakah sudah berpindah materi saya? Sudah? Ya, sudah Kak. Oke. Gambar. Baik, nah di sini, kalau dari rumah, jadi apa sih yang bikin masalah sampah nggak selesai-selesai? Salah satunya ini. Salah satunya adalah kita terbiasa, jadi ada jargon kan buang sampah pada tempatnya. Kita taruh di tempat sampah, akhirnya dikumpulkan, diangkut oleh petugas sampah, dibawa ke TPA. Seperti itu ya. Jadi kita masalah sampah tuh masih kumpul, angkut, buang. Nggak tahu, di Bandung masih seperti itu nggak Teh? Ya, rata-rata masih seperti Sama kan ya? Ya. Nah, jadi kita kumpulin gitu, kita kumpulin, angkut, buang. Jadi di sini bersih, di sini habis sampahnya, tapi pindah ke sini baunya juga bencananya dan segala macamnya pindah ke TPA. Nah, seperti itu masih linear. Nah, yang ini masalah pertama masih kumpul, angkut, buang. Ini nggak selesai-selesai gitu kan. Nah, yang kedua adalah sampah itu kan nggak terjadi tiba-tiba gitu aja ya, ada di tempat sampah, nggak ujuk-ujuk ada di tempat sampah, enggak kan? Nah, sebelumnya ada di tempat sampah, dia ada proses proses mengkonsumsi, dikonsumsi dulu kan, sebelum jadi sampah dia dikonsumsi dulu atau diproduksi dulu. Sebelum diproduksi dulu dia ada proses diambil. Jadi untuk memproduksi itu kan pasti ada kita mengambil sumber daya. Jadi seperti ini. Jadi sumber daya diambil, baru diproduksi, terus kita konsumsi, terus kemudian akhirnya kita buang. Seperti itu. Jadi kita masih berpikir linear ataupun lurus. Ambil, pakai, buang, tanpa peduli di mana apa yang kita ambil, apa yang kita pakai, itu semuanya diambil dari alam ataupun ada sumber dayanya. Jadi istilahnya pada saat kita memakai dan diproduksi itu memakai banyak sumber daya. Jadi masih begini. Akhirnya apa? Yang terjadi adalah sumber dayanya habis, di sini numpuk gitu ya. Jadi habis, ini makin habis terus dipakai, terus kemudian akhirnya numpuknya di sini. Di sumber daya habis, tumpuk di sana. Jadi yang menumpuk di sana tapi sumber dayanya habis. Masih berpikir seperti itu. Ambil, pakai, buang. Jadi berpikirnya adalah tanpa memperbaiki di sini dan mikir di sininya. Seperti itu. Yang berikutnya adalah, ini pernah ada riset bahwa berapa banyak sih planet bumi yang kita butuhkan untuk menopang gaya hidup kita. Nah, ini pertanyaannya aneh ya, berapa planet bumi, orang satu kok nanya lagi gitu. Nah, cuman di sini perlu diketahui, ternyata, jadi ada penelitian itu bilang bahwa dengan gaya hidup yang sekarang, misalnya kita mau niru gaya hidup orang Eropa, orang Barat di sana, ya kita perlu 1,7 kali planet bumi. Aneh ya, ke planetnya 1. Nah, dari mana 0,7? Ya 0,7 dari mana, ada yang tahu nggak? Ngutang. Jadi ngutang itu adalah jatah untuk anak cucu kita. Seperti ini ya. Paling tinggi adalah gaya hidup orang Australia, kemudian yang top ini misalnya orang Australia dia membutuhkan sekitar berapa? 5,5 ya, sekitar 5/4 planet bumi. Besar banget ya. Amerika membutuhkan sekitar 5 planet bumi dan Korea terus. Tapi memang Indonesia belum ada. Saya rasa kalau Indonesia kan tipikalnya warga ataupun masyarakatnya senang meniru apa yang terjadi di sana ya. Apa yang dilihat di Barat ataupun di Eropa adalah hal yang baik atau yang maju. Kalau misalnya di sana, padahal di sana pun sudah mulai mengurangi gaya hidup yang sekali pakai ataupun intinya peduli dari apa yang kita pakai adalah mengambil sumber daya. Sedangkan Indonesia malah lagi terus melihat ke sana bahwa masih enak nih ambil pakai buang. Nah, jangan seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu 1,7. Nah, sebenarnya planet bumi ataupun bumi itu sebenarnya ada
kemampuan untuk merecovery atau memperbaiki dirinya sendiri. Pada saat badannya ataupun bumi itu diambil terus, sumber dayanya diambil terus, sebenarnya dia punya daya untuk memperbaiki dirinya sendiri. Tapi kalau misalnya kita akan terus-menerus hedon gitu ya, ngambil banyak gitu tanpa mikirin konsumsi, sekali pakai buang, terus kemudian habis gitu. Nah, seperti itu kan kasihan buminya, belum sempat dia merecovery tapi udah keburu habis. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, berikutnya apa lagi sih yang bikin masalah sampah nggak kelar-kelar dari dulu? Karena dari dulu mungkin saya lupa sampaikan di depan, pada saat 2014 kami mencari-cari tahu, seperti sebelumnya ada sedikit penelitian mengenai sampah gitu. Kami mikir, perasaan dari saya kecil, saya mungkin SD, SMP, SMA sudah banyak gerakan, sudah banyak pemerintah melakukan ini itu mengenai sampah. Tapi kok nggak kemana-mana? Kenapa? Ya salah satu yang tadi, ternyata sistem sampah itu baru diperlakukan, mikirin sampah adalah ambil, angkut, buang. Yang berikutnya salah satunya ya gini, ya tadi ambil, pakai, buang, dan kita terlalu mikirin di belakang. Kalau udah ada sampah terus diapain? Kebayang ya, udah ada sampah diapain gitu. Nah, terus yang berikutnya adalah solidaritas yang kurang, di mana masih belum tumbuh, yang penting bukan tempat saya yang kotor kayak tadi. Gitu kan. Kita rasanya udah bertanggung jawab dengan membuang sampah di tempatnya, di dalam tempat sampah. Ternyata pindahnya kemana? Ke rumah Padahlan. Di mana di tempat kita taruh tempat sampah, dibuang ke TPA, di TPA pun masih ada loh warga kayak kita gitu. Warga kayak kita juga hari-harinya memang berkutat dengan sampah karena harus berhadapan dengan sampah. Seperti ini. Jadi intinya adalah masih banyak orang yang penting bukan tempat saya yang kotor gitu. Taruh aja di mana gitu. Seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah masalah praktisisme. Ini dia, sekali pakai buang. Jadi enak banget ya, kita udah terlalu lama dimanjakan, memakai apa-apa ada gitu, sekali pakai buang, seperti itu. Nah, dan seperti ini. Nah, ini juga pernah dari sekitar tahun 40-an itu ditemukan plastik yang digunakan jadi peralatan-peralatan plastik untuk dibuat itu, seperti misalnya peralatan makan sekali pakai buang. Nah, ini sampai dirayakan, ini ada Life Magazine tahun 1955, jadi throw away living, jadi gaya hidup membuang-buang, karena apa-apa ada kok, gitu. Misalnya begitu ada, gitu, kita habis pesta, gitu, ada minum, ada gelas dibuang aja, kita beli pakai buang. Nah, waktu itu juga intinya di sana penemuan ini disambut baik juga beberapa warga, terutama juga yang tadi perubahan revolusi, yang tadinya ibu rumah tangga juga sudah mulai bekerja, di mana bekerja itu pasti akan lebih kompleks ya, antara mengurus rumah dan pekerjaan dan waktu. Akhirnya senang sekali dan merasa terbantu banget dengan adanya peralatan sekali pakai buang gitu. Kalau ada acara ataupun ribet itu nggak perlu ribet-ribet untuk cuci-cuci lagi. Nah, tapi kan keterusan ya sampai sekarang gitu. Kita, waduh gimana nih nyetopnya, udah terlanjur manusia ataupun warga terlena dengan sekali pakai buang tadi. Nah, kenapa ini dibilang sekali pakai buang itu harus kita pertanyakan kembali? Jadi ada yang pernah tahu nggak sih dalam kita memproduksi, dalam memproduksi botol plastik ya, botol plastik itu dibutuhkan berapa banyak air? Nah, pasti teman-teman nanya, kok berapa banyak air? Iya, betul. Semua dan apa-apa yang kita pakai itu memang diproduksinya dengan air loh. Cuman kita nggak pernah memperhitungkan itu. Nah, nggak pernah dihitung ataupun ambil air mah tinggal ngambil atau pakai aja. Nah, penelitian tersebut perhitungannya adalah kurang lebih ya, itu dalam kurang lebih 3 liter air dibutuhkan untuk buat botol setengah liter. Baru botol setengah liter aja butuh 3 liter air. Nah, kalau 1 liter berarti kurang lebih 6-7 kalinya ya dari jumlah air yang ada di dalam botol. Bisa kebayang nggak sih? Kita beli air minum dalam kemasan. Aus nih, kemana-mana beli air minum dalam kemasan 1 liter. 1 liter ternyata itu untuk bikin 1 liter itu sekitar 6 kali lah, 6 kali. Terus kemudian berapa? Ditambah air di dalamnya 7. Berarti kita minum 1 liter air berapa lama sih? Paling nggak sampai 2 hari kan? Setengah hari gitu udah habis kan? Dimana padahal pembuatan botolnya itu udah butuh air banyak, terus kemudian kita minum ataupun pakainya
cuman setengah hari gitu ya, itu yang dibilang sekali pakai buang gitu. Dan kita kenapa sih bela-belain membuat kenapa enggak kita membawa botol minum atau lain gitu, istilahnya nggak ngambil, nggak istilahnya kalau kita beli itu akan ya membuang banyak air daripada air yang dibutuhkan, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ingat aja, setiap kali kita mengkonsumsi sesuatu atau memakai sesuatu, itu ada bahan yang dipakai ataupun ada sumber daya yang dipakai untuk membuatnya. Dan kita pertanyakan kembali, dibuatnya pada saat diambil sumber daya ini, dipakai nggak sih dalam waktu yang lama? Worth it nggak sih sebenarnya? Kurang lebih seperti itu. Nah, berikutnya, terus apa dong yang bisa dilakuin kalau masalah sampah udah kayak begitu, nggak hanya Jakarta atau Bandung yang darurat sampah, bahkan Indonesia udah darurat sampah. Nah, mungkin ini waktunya kami sharing untuk prinsip-prinsip minim sampah. Nah, kalau untuk sebenarnya prinsip-prinsip minim sampah itu kita mungkin salah satunya pertama harus belajar dari alam ataupun ekologis, ataupun kita melihat bagaimana cara alam berpikir atau nalar alam. Contoh sebelah kanan ini ada tumbuhan ya, tumbuhan tanaman, terus kemudian ada daun, kemudian daun tua, mengering, akhirnya rontok. Daun itu rontok, jatuh ke atas tanah, dia akan memberi nutrisi di tanah, karena tanahnya diberi nutrisi, terus dia subur, akhirnya dia tanah tersebut menghasilkan tumbuhan, dia berbuah dan mengeluarkan makanan dan menjadi makanan bagi makhluk hidup di atasnya. Setelah makhluk hidup di atas itu makan makanan tersebut atau buah-buahan atau sayuran yang dihasilkan tanaman, dia pasti akan meninggalkan sisa atau sisa konsumsinya berupa kotorannya, kan? Nah, kotorannya itu akhirnya jatuh ke atas tanah, kotoran jatuh di atas tanah sehingga tanah tersebut menjadi subur, kemudian menjadi subur, akhirnya dia tumbuhlah tanaman baru. Kebayang ya, dimuter ya terus ya. Kalau kita melihat alam tuh begini loh kerjanya. Jadi kalau kita ngelihat gini, berarti alam nggak hasilkan sampah, benar nggak sih teman-teman? Ya. Jadi kapan ada sampah? Ya ada sampah pada saat manusia masuk ke dunia. Seperti itu. Jadi benar nggak sih yang kalau misalnya nggak ada manusia udah pasti nih berputar sini, nggak ada sampah, nggak ada gangguan. Jadi sampah sendiri itu adalah akibat dari inovasi kita yang masih buruk, inovasi. Ya. Nih, jadi kita mesti belajar gimana sih prinsipnya. Nah, ini salah satu prinsip yang penting. Kita melihat siklusnya nggak boleh putus, harus berputar. Gitu. Itu prinsipnya. Prinsip yang kedua adalah ini prinsip yang putar tuh berputar atau nggak putus tuh gimana sih Kak? Nah, kayak gini. Pada saat kita mengkonsumsi gitu ya, mengkonsumsi sesuatu itu kan pasti dia akan mengambil dari alam. Mengambil dari alam akhirnya diproduksi kemudian didistribusikan, terus akhirnya kita beli dikonsumsi di dalam rumah gitu ya. Pada saat kita terjadinya proses ini, harusnya baik produsen ataupun konsumen juga harus berpikir ulang bahwa sumber daya itu terbatas loh. Jadi jangan lupa kita jangan ngambil terus, tapi ingat untuk memperbaiki. Seperti itu ya. Terus yang kedua, pada saat kita memproduksi dan mengkonsumsi, sisa yang kita konsumsi tadi itu juga jangan langsung dibuang begitu aja. Tapi kita lihat masih bisa nggak sih daur ulang? Oke, kalau kita daur ulang, kita daur ulang. Nah, pada saat kita mengkonsumsi lagi, ada nggak sih yang masih bisa dikomposkan? Ya, baik, kita komposkan. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai apa-apa yang sudah masuk ke dalam rumah, apa-apa yang kita secara pribadi konsumsi, itu buru-buru kita buang. Tapi kita harus pikirin, dia masih muter lagi nggak? Masih ada tempatnya nggak? Masih ada siklusnya nggak? Seperti itu. Ya. Yang kedua, jadi kalau kita melihat tadi terjadinya sampah itu nggak ujuk-ujuk ada di tempat sampah atau ujuk-ujuk aja di TPA ataupun di tempat sampah lah gitu. Pasti sebelumnya ada proses kita memproduksi atau mengkonsumsi. Nah, makanya kita harus perhatikan. Jadi yang menjadi perhatian pada saat kita menjalankan prinsip hidup minim sampah itu berpikir harus di setiap proses tadi sebelum kita memproduksi sesuatu dan saat kita memproduksi atau mengkonsumsi sesuatu dan sesudahnya. Jadi kita harus mikirin nih. Jadi ini prinsip yang kedua ya. Prinsip yang kedua apa sih? Jadi setiap tahap atau setiap siklus itu harus ada strateginya. Sebelum kita memproduksi atau mengkonsumsi,
atau pada saat kita memproduksi atau mengkonsumsi, dan setelahnya atau sesudah kita memproduksi dan mengkonsumsi. Kurang lebih seperti itu ya. Yang ketiga, nah pasti ini teman-teman udah hatam nih gitu. Apa sih 3R? Nah masalahnya adalah paling sering nih, ada yang tahu nggak sih, coba deh Teh Agil ataupun Kang Rama, 3R apa sih harusnya? Reduce, reuse, recycle. Nah, Ya, ya, betul. Nah, tapi ada yang tahu nggak? Ada yang kelibet-libet. Kalau saya tanya pasti kelibet-libet. Reuse, reduce, recycle, reuse, gitu. Jadi, karena ya ini dia, bahwa sesuatu yang datangnya dari luar negeri atau berbahasa asing gitu kan nggak mudah dipahami. Jadi dari contoh juga waktu itu kami ada acara dengan warga di satu kampung, terus kemudian kami undang juga DLH ataupun beberapa pemerintah dari pihak pemerintah, terus kemudian pada saat ada teka-teki ataupun tanya jawab, tahu nggak 3R? Nggak tahu, apa tuh? Pada nggak tahu semua pada saat 3R. Reduce, reuse, recycle. Oh, bahasa Inggris. Kebayang nggak? Jadi itu salah satu pemicunya juga agak sulit dipahami kan, sulit dipahami apa artinya. Padahal selain itu, para pegiat pun suka lupa 3R itu apa sebenarnya. Kalau kita lihat ada di segitiga terbalik ini adalah hierarkinya. Jadi hierarki pertama harus ada di reduce, yang kedua baru reuse, baru ketiga ada recycle. Jadi dahulukan dulu reduce atau dalam bahasa Indonesianya kurangi. Setelah itu baru deh kalau udah kita kurangi, kita nggak bisa apa-apain lagi, terpaksa ada, itu kita reuse, kita pakai ulang. Setelah itu kita barulah daur ulang. Kalau udah nggak didaur ulang kan nggak bisa terus-terusan, pasti akhirnya jadi residu terakhirnya. Kurang lebih seperti ini. Jadi jangan lupa, jangan lagi, jadi bukan recycle duluan. Ya udah pokoknya kita pakai, nanti kan bisa di recycle. Nah gitu kan, pasti gitu kan. Padahal kita tahu tadi recycle, kita barang dipakai atau barang diproduksi aja butuh sumber daya. Belum lagi kita mau recycle lagi. Untuk sesuatu yang pasti grade-nya turun pada saat kita recycle. Kita butuh sumber daya lagi, entah itu minyak, listrik, ataupun air. Nah, seperti itu ya. Jadi, yang harus teman-teman pahami lagi, 3R itu pertamanya adalah kurangi. Jadi, kita udah mulai berpikir reduce atau kurangi, baru reuse, baru recycle. Gitu ya. Ini. Nah, ini sama. Jika kita sudah berhasil mencegah dengan mengurangi dan mangkai ulang, ini pencegahan ya. Berarti penanganannya tinggal dikit. Benar nggak sih, teman-teman? Pada saat di depan kita udah cegah, nggak mau pakai gitu ya, berarti itu kan udah lebih minim sampahnya ataupun nggak ribet nanganinnya. Yang kelima, sampah itu adalah indikator dari cara produksi dan konsumsi kita yang masih bermasalah. Nah, contoh aja gini. Nah, mulai besok ataupun nanti malam teman-teman bisa lihat nih isi tempat sampahnya. Kalau tempat sampahnya masih kayak gini tuh berarti masih ada yang salah gitu ya dengan cara kita mengkonsumsi. Nah, intinya ini adalah indikator. Pada saat kita lama-lama melihat tempat sampahnya berkurang bahkan habis, nah berarti sudah hampir betul cara kita memproduksi atau mengkonsumsi sesuatu. Seperti itu ya. Nah, jadi atas dasar inilah kami coba menawarkan ada strategi rumah minim sampah. Jadi ada 3 strateginya. Yang pertama strategi pintu depan, tengah, dan belakang, ya kan? Ya kita menganalogikan rumah ya karena ya rumah, terus kemudian kenapa pintu gitu, terus kemudian ada pintu depan, tengah, belakang. Jadi pintu depan adalah apa-apa yang harus kita lakukan pra-konsumsi atau sebelum kita memproduksi atau mengkonsumsi sesuatu, dan pintu tengah adalah apa-apa strategi yang kita lakukan, ya, apa yang kita lakukan saat kita memproduksi atau mengkonsumsi sesuatu. Lalu pintu belakang itu adalah pasca konsumsi, gitu ya. Pasca konsumsi adalah apa-apa yang kita lakukan setelah kita memproduksi atau mengkonsumsi sesuatu. Seperti itu ya. Jadi pra, saat, dan pasca. Jadi pra, saat, dan pasca. Pintu depan, tengah, dan belakang. Ini setelah Kota Tanpa Sampah akhirnya membuat membuat satu rumusan strategi ini, akhirnya kami bawa menjadi nilai yang kami jalankan dalam keseharian sebenarnya. Pada saat kita membuat ada pekerjaan atau segala macam, misalnya kita di kegiatan-kegiatan kami bersama warga yang lainnya ataupun komunitas, itu pasti akhirnya nilai ini yang terus kami bawa, di mana sebelum pada saat kita memproduksi sesuatu itu harus mikir gitu, jangan sampai ada sesuatu yang jadi sampah.
Nah, ini gambaran gampangnya sih ya. Yang satu. Tadi kan, jadi strategi pintu depan adalah sebelum memproduksi atau mengkonsumsi. Contoh nih, jadi ya dipikirkan, kita rencanakan, kita kurangi, kita hindari, juga cari alternatif supaya produk sisanya nggak jadi sampah. Ini contoh gini, kita mau jajan nih, mau buat buka puasa ntar nih, gitu. Misalnya ada lemper, kita bikin jajan pasar, beli jajan pasar. Ini satu contoh lemper gitu. Pada saat lemper kan sekarang kan banyak ya, udah cakep-cakep, udah cantik-cantik dibungkus sama daun pisang. Tapi luarnya dibungkus plastik lagi, kan aneh ya. Nah, terus kemudian, pasti kita bisa cari lagi nih, kalau misalnya kita udah habis lempernya, daunnya kan kita bisa komposkan. Nah, plastiknya nggak bisa kan? Hampir nggak ada yang bisa mendaur ulang plastik itu. Nah, terus kemudian kalau bisa cari yang lain. Berarti memikirkan kita ada nggak sih alternatif lain? Pasti ada kan ya, lemper yang tanpa plastik. Sama juga misalnya belanja tempe. Tempe itu pada saat kita belanja yang pakai plastik, udah selesai masak, isain sampah seperti itu. Jadi intinya di depan. Sebelum kita memproduksi, memutuskan untuk mengkonsumsi atau membeli gitu ya, produksi dan konsumsi gitu ya, itu ya kita pikirin, ada nggak sih alternatif lainnya? Kalau enggak, ya udah dihindarin. Gitu. Berikutnya, nah ini dia, ini standar sederhana nih, gitu, alat-alat yang biasa saya bawa kalau keluar kota terutama, tapi hampir setiap hari kalau saya keluar, karena saya anak jalanan pada dasarnya, kalau tidak ada pandemi COVID ini, karena banyak bekerja dengan komunitas ataupun bermitra dengan komunitas warga, jadi belusukan kampung lah. Nah ini ya mau nggak mau karena anak jalanan bawa semua ini. Pertama botol minum karena pasti saya butuh karena haus. Terus kemudian belanja. Bisa jadi saya baru ingat alat-alat apa atau bahan-bahan mau beli belanjaan makanan di seperjalanan saya pulang. Jadi saya belanja apapun, nah saya ini tas lipat ya, jadi tas ini bisa dilipat. Terus kemudian karena di jalanan pasti saya butuh untuk mengganti tisu, ini adalah kayak handuk. Jadi handuk, terus handuk kecil gitu, seperti sapu tangan. Terus kemudian karena saya suka ngopi gitu, terus kemudian kadang-kadang juga kalau belum ngopi pun nanti siang harinya karena saya anak jalanan dan pejalan kaki dalam arti nggak mengandalkan kendaraan sendiri, maksudnya pribadi, gitu kan pasti sering haus ya, gitu. Nah, saya pisahkan gitu, jadi punya wadah untuk aneka minuman selain air putih. Terus kemudian bisa jadi ini juga, saya bawa ini juga, wadah kecil gitu, wadah makan kecil berupa minimal sendok. Berikutnya, contoh nih, ini waktu kami pergi ke pasar gitu, ada acara, diundang ke Malang. Diundang ke Malang, ya, yang kami suka ataupun saya pribadi suka untuk pergi-pergi diundang keluar kota atau jalan-jalan keluar kota, pertama saya mencari pasar pasti, karena saya senang melihat pasar itu adalah gimana bisa mengenal warga sekitar atau warga lokal dari situ. Nah pada saat itu wah ada pecel nih, pecel asik nih, piringnya lidi. Ternyata pada saat dilihat loh kok disajikan orang-orang dikasih piringnya lidi, tapi alasnya dialasi kertas coklat. Nah, kertas coklat itu kan pasti jadi sampah kan, nggak bisa didaur ulang. Dan bahayanya itu ada plastik yang menempel. Nah, pernah kejadian juga plastik itu, pernah juga kejadian pada saat membeli ayam goreng. Ayam goreng itu ditaruh di atas piring yang berlapiskan kertas coklat tadi, karena panas tuh plastiknya naik membungkus, ngelupas hampir membungkus ayam. Bisa kebayangkan ya, kalau misalnya itu kan plastik ataupun ya plastik yang dipanaskan tuh sangat berbahaya. Dia akan melepaskan partikel atau zat-zat yang berbahaya seperti itu. Nah akhirnya untung saya selalu bawa wadah, makanya saya udah Bu masukin sini aja. Jadi aman deh, selamat saya jajan minim sampah waktu itu sarapan. Berikutnya, ini seperti yang saya bilang tadi, karena jalan kaki, apalagi Jakarta tuh panas, nggak adem, kayak Bandung ya, asik banget di sini. Nah, di sini panas, sudah pasti ausan dan suka lapar mata nih, jajan ini tuh yang dingin-dingin pasti. Nah, karena saya punya wadah, ya udah, dan nggak mungkin juga misalnya, kalau misalnya saya jajan di sana, yang khawatir adalah pasti walaupun nggak pakai gelas, akhirnya dia pakai sedotan kan, ya udah saya pindahkan aja ke sini, seperti itu, dan bisa saya nikmati jalan. Berikutnya ini contoh, ini ada Mbak Imah. Mbak Imah itu asisten rumah tangga di RW 08 Camar Pinggun Bintaro Jaya. Ini di Tangerang Selatan, salah satu
area dekat studio kami, di mana kami juga mengetes atau uji coba bersama warga di sana. Ini salah satu pertama Mbak Ima kami kenal, mungkin nggak sih Mbak Ima belanja minim sampah? Mana mungkin Mbak, gitu, mana mungkin saya setiap hari mah hasilnya sampah. Nah sampah tuh saya doang yang nyiptakan gitu intinya. Nah ternyata setelah dengar strategi pintu depan tengah belakang, Mbak Ima itu bisa survive dan selamat nggak pulang, padahal belanjaannya banyak. Ternyata apa kuncinya? Ya seperti tadi, Mbak Ima memikirkan dulu, mau belanja apa sih saya? Maaf, saya mau masak apa? Pada saat mau masak apa, berarti harus belanja apa? Pada saat saya harus belanja apa, wadahnya apa aja. Bisa dilihat di sini kan, ada yang kering, ada yang basah. Berarti Mbak Ima udah tahu, ada yang basah, itu yang basah ayam, yang satunya ikan ataupun daging gitu ya. Kan bisa dipisahkan. Jadi membawa wadah. Terus kemudian Mbak Ima juga membawa beberapa tas karena tahu dia nggak cukup. Kebayang seperti ini. Udah pulang nggak bakal bawa sampah plastik lagi. Seperti itu. Nah, terus kemudian ini saya juga kalau saya belanja, karena saya keluarga kecil, saya masih belanja, kebutuhan berasnya juga tidak perlu berkilo-kilo ataupun puluhan kilo. Dan kebetulan saya masih bersyukurnya masih punya tetangga yang masih dagangan toko kelontong dan toko berasnya curah, sehingga saya tinggal bawa wadah, bawa tas, terus kemudian ke sana belanja. Dan akhirnya belanja ya, wadahnya di bawah, terus kemudian ya pulang juga nggak bawa sampah gitu kan. Yang kedua, yang berikutnya, ini saya pernah juga saya ke rumahnya ibu saya. Pada saat saya ke rumah ibu, terus hujan-hujan kayaknya pengen jajan bakso nih, gimana nih gitu. Dan ibu saya kan nggak punya perangkat yang wear-wearan itu, yang lagi ngetren wear-wearan itu, dan nggak punya wadah yang kenceng gitu. Terus saya pikir gimana nih bawanya tuh. Terus akhirnya ibu saya bilang bahwa udah pakai panci aja gitu. Ibu punya rantang nggak? Nggak punya gitu. Ya gimana dong nggak punya rantang, nanti nggak kenceng, megangnya kan panas Bu. Akhirnya udah gini aja, akhirnya ibu bawa panci, pancinya ada tutupnya, terus kemudian ini ada serbet gitu, serbet besar, terus kemudian akhirnya diikat, jadi sini diikat, ini dua hal terlampaui, di mana dua tantangan terlampaui. Tantangan panasnya bisa hilang karena saya punya tentengan, terus kemudian kenceng, dengan diikat kan jadi kenceng. Kurang lebih seperti itu. Jadi hidup minim sampah itu nggak bisa jadi bisa mengingat kembali pengetahuan-pengetahuan lokal ataupun pengetahuan masa lalu itu bukan jadul, bukan kuno, tapi itu satu pengetahuan yang bagus. Benar nggak sih teman-teman, ini zaman dulu kan seperti ini ya. Terus justru orang ini dikenal oleh orang Jepang itu punya teknik lipat ikat bungkus gitu ya, furoshiki. Mereka tahu dan banyak cara untuk membawa jenis-jenis lipatan ataupun ikatan untuk membawa aneka macam barang. Nah, berikutnya ini juga, di mana kalaupun acara gitu, kami juga udah punya menyiapkan ini kayak piring pincuk dari bambu. Terus kemudian kalaupun ini bisa dialasi ataupun aneka nasi bakar, ataupun kita bisa ngalasi dengan daun pisang. Nah, yang berikutnya ini pada saat kami diundang ke gunung dekat gunung ya, Jawa Tengah. Ini dilapisi, jadi ada nasi bungkus, nasinya itu dibungkus daun jati, di tengahnya itu ada model partisi ataupun pembatas seperti bento-bentoan gitu, jadi itu dari daun pisang. Nah, berarti ini saya lihat, wah ini canggih banget nih gitu, berarti diciptakannya piring bento itu sebenarnya nggak secanggih-canggih pemikiran orang luar, sebenarnya dari dalam kita dari zaman sekarang, di mana ini ada warga di sana di Jawa Tengah itu tidak terpapar modernisme yang ada di kota, mereka tahu gitu pembatas ini bisa pakai daun loh gitu, dan teknik membungkusnya ajaib sekali dan bisa teman-teman pelajari gitu. Nah, berikutnya juga di sini ada kami waktu berkunjung diundang komunitas di Jogja. Kami disuguhi oleh tape ketan. Mungkin pernah ada yang tahu. Nah, kalau di Jogja nih tape ketan makannya pakai disendok pakai apa nih? Apa itu ya? Keripik yang dari melinjot apa? Saya kok lupa emping. Nah, kalau bisa tahu pada saat itu, wah ini keren banget gitu. Cara makannya dia nggak menyediakan sendok, tapi saya diminta langsung gitu aja makannya Mbak. Oh, oke. Dan cara masyarakat sana gitu untuk pengetahuan, udah lama ini pasti pengetahuan, menyediakan jenis makanan tape ketan yang manis, kemudian dimakannya
disendok dengan emping. Emping itu yang gurih-gurih gimana gitu. Akhirnya pada saat kita makan itu jadi paduan yang pas banget gitu. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa apa yang sudah masyarakat Indonesia miliki zaman dulu itu benar-benar pengetahuannya luar biasa. Kebayang ya, maksudnya nggak sekedar dia menjadi sendok loh teman-teman, tapi dia juga memberi rasa. Nah, pernah nggak teman-teman pasti sering baca di luar negeri, bahkan di Indonesia mungkin ini karena lagi-lagi nih orang Indonesia, padahal di luar negeri itu banyak penemuan di India lah, di daerah mana itu kayak edible spoon, bayang ya, edible spoon. Nah, edible spoon tuh intinya dia bisa dimakan gitu. Nah, bisa kebayangkan kalau kita mau jajan bubur ayam, terus udah pakai edible spoon deh, biar nggak jadi plastik. Ya udah, pada saat saya udah habis bubur ayamnya, udah kenyang kan? Nah, kok saya harus makan? Jangan dibuang, itu dimakan dong sendoknya gitu. Kayaknya sesuatu yang diadakan gitu, maksudnya nggak menyatu gitu, nggak menyatu. Nah, sedangkan padahal di Indonesia pun udah ada nih teknik seperti itu. Nah, intinya mengingatkan kembali bahwa dengan kita sekarang hidup berkesadaran tadi, bisa nggak sih minim sampah ataupun yang siklus memutar, sebenarnya kita bisa recall atau memanggil kembali atau mencari lagi pengetahuan-pengetahuan yang udah kita punya, masyarakat punya dari zaman dahulu, tapi masih relevan di zaman sekarang. Artinya masih mungkin dilakukan, bahan-bahannya juga masih ada, kenapa nggak itu dikembangkan, dan itu pengetahuannya kuat banget orang Indonesia. Seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan asal yang di luar negeri keren, jangan. Ingat deh, jadi sekarang mulai kembali menggali apa yang mungkin masyarakat di Jawa Barat, mungkin teman-teman yang kuliah di Jawa Barat, mungkin aslinya mungkin ada di Jawa Tengah, dan segala macam, pasti deh. Masih banyak kearifan lokal ataupun pengetahuan yang keren sekali, yang kita punya dari dulu. Yang kedua, strategi pintu tengah itu saat kita produksi atau konsumsi sesuatu. Prinsipnya adalah memakai ada ketimbang beli yang baru, gitu. Jangan, nih sekarang nih lagi gaya hidup minum sampah ini teh gitu, ini sedotan gitu, lagi-lagi kan sedotan stainless lah, tas mesti beli yang baru, wadah mesti beli yang baru, tumbler mesti beli yang baru. Padahal sebenarnya kalau kita lihat lagi tadi, apa iya kita membutuhkan sedotan, benar nggak? Sekarang semakin sini iya benar juga ya, nggak perlu sedotan ya. Kenapa kita perlu banget sedotan? Mungkin yang memang diperlukan adalah mungkin untuk balita yang belum bisa minum gitu ya. Terus kemudian mungkin untuk orang sakit itu ya masih diperlukan sih sedotan seperti itu. Pada saat kita sehat dan baik-baik saja, ya mungkin sedotan tidak dibutuhkan. Terus kemudian kalaupun iya kan tapi stainless teh bisa dipakai, ya pernah kebayang nggak juga pada saat membuat stainless tadi itu gitu kan butuh sumber daya gitu kan, maksudnya ya kalau apa-apa misalnya kita menggalakkannya dengan iya kita gerakan menggunakan sedotan stainless, iya tapi kan segitu banyak orang akhirnya membuat stainless yang tadinya saya baik-baik aja nggak pakai sedotan juga nggak apa-apa, terus tiba-tiba kok harus pakai sedotan stainless gitu. Ini contoh. Terus kemudian tas gitu. Kalau misalnya kita udah saya sering banget nih selesai seminar dapat tas, dapat tumbler gitu. Kenapa enggak saya pakai itu aja gitu. Kan enggak habis-habis gitu. Sedangkan banyak isu lagi masih banyak isu juga kalau kita membuat lagi atau membeli lagi tas kain, padahal kain ini juga masih ada masalah. Nah kayak gitu. Jadi mulai berpikir kembali apa yang kita beli itu dari mana gitu. Maksudnya perlu nggak sih kita seperti itu? Kalau kita ada ya pakai aja. Dan memperbaiki barang yang rusak ketimbang buru-buru membuangnya. Nah misalnya panci bocor sedikit gitu ya, kan masih bisa ada patri. Masih ada sih, tukang patri ada nggak ya teman-teman? Jangan nggak ada ya. Terus kemudian misalnya payung kan kadang-kadang kita kalau beli tuh entah itu lepas gitu. Nah terus atau nggak putus tuh masih ada loh di tempat saya tuh tukang reparasi payung. Terus kemudian sol sepatu seperti itu ya, tukang sepatu masih keliling gitu. Terus kita copot sedikit resletingnya, ya nggak perlu bolak-balik langsung beli kan, masih bisa diperbaiki ke tukang yang keliling ya, permak gitu ya, seperti itu. Memproduksi dan mengkonsumsi supaya intinya habis gitu. Misalnya kita makan juga nih, salah satunya ada ya pasti ada tragedi saat kita acara besar ataupun hajatan apa ya nasi ataupun sisa makanan yang banyak kan. Jadi kita kadang-kadang suka kalap nih di acara-acara, wah ini enak, semua diambil, semua lauk-lauk diambil. Pada saat dimakan kok nggak enak, akhirnya dibuang. Nah itu jangan sampai seperti itu. Jadi apa yang kita ambil ya dihabiskan seperti itu agar tidak jadi sampah.
seperti ini kurang lebih. Ini ada di Singapura juga ada klub yang memperbaiki karena di sana nggak seperti di Indonesia yang masih kaya, warganya masih punya banyak pengetahuan dan masih memungkinkan untuk berjualan, menawarkan jasanya untuk reparasi. Kalau di Singapura itu karena sudah nggak ada pilihan, kalau barang rusak ya harusnya pergi ke tempat servis yang asli. Tempat servis yang asli tahun-tahun tahu sendiri pasti mahal dong, spare part-nya mahal, caranya mahal. Nah, orang yang nggak bisa ya, pilihannya adalah beli baru atau enggak memperbaiki. Ya mending beli baru karena mahal. Nah, akhirnya beberapa warga yang paham juga ya kenapa nggak kita perbaiki, karena di sana tidak ada tukang keliling. Berbahagialah di Indonesia yang masih ada tukang keliling, warganya menawarkan jasa tersebut. Ya kita bisa mulai mengaktifkan itu dan akhirnya menjadi ekonomi buat warga yang berkeliling. Setelah itu juga pengetahuannya nggak hilang. Bisa kebayang kalau kita tidak memperbaiki itu, nggak ada warga yang mau keliling lagi, pengetahuannya habis. Ya terjadi seperti di luar negeri ini. Gitu. Yang berikutnya, kayak ini juga sepatu, bisa kami pakai sepatu bisa bertahun-tahun, 5-7 tahun, diajak pergi kemana-mana, ini sepatu nggak habis-habis. Tas juga, ini belum berapa kali diperbaiki. Walaupun ini jatuhnya pada saat itu kami pergi ke Bangkok, terus kemudian lagi ada residensi di sana, ini juga di Bangkok masih punya, seperti di Indonesia, ada bisa memperbaiki sesuatu. Juga saya rusaknya ini waktu itu di Jogja, ada-ada aja ini pasti. Yang strategi pintu belakang, itu apa-apa yang kita lakukan setelah kita memproduksi atau mengkonsumsi sesuatu. Jadi kita meneruskan sisa kita yang kita produksi dan kita konsumsi, kalau ada sisanya, ya kita teruskan ke siklus berikutnya. Pilihannya adalah, bisa nggak sih dia dikomposkan? Yang kedua, bisa nggak sih dia didaur ulang berdasarkan kategori material masing-masing? Karena intinya dari strategi pintu belakang ini terakhir adalah tidak semua sisa produksi atau konsumsi kita adalah sampah. Hati-hati, jangan setiap kali ada sisa, masukin tempat sampah. Karena apa? Dia masukin tempat sampah akan menumpuk di TPA. Seperti itu ya. Ini contoh, ya didaur ulang. Kalau misalnya ini waktu kami residensi di Taipei, di sana mereka memisahkan sisa-sisa, jadi nggak ada. Jadi ada satu tempat sampah atau trash only di sini, nggak bisa di recycle, dan trash only dia adalah ke TPA. Tapi di sana tuh ada pembagiannya, udah pasti di setiap rumah seperti itu ada gelas, dan ini karena apa? Setiap kali di perumahan tersebut hanya mengangkut, ada 4 jadwal ini, mengangkut yang gelas, beling-beling, kemudian bungkus minuman, terus kemudian aneka plastik, terus kemudian yang nggak bisa diapa-apain lagi. Dan kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah sisa. Jadi mulai sekarang udah mulai kritis lagi ya teman-teman. Sisa konsumsi kita, sisa kita makan, sisa kita produksi, itu nggak semuanya sampah. Ini contoh, kalau kita habis makan pisang, kulit pisang itu apa? Sampah atau bukan? Bukan kan? Kalau misalnya kita masukin ke tempat sampah, ya jadi sampah dia, karena akan diangkut ke TPA. Kalau kita masukkan tong komposter atau kita komposkan, dia ya bukan sampah, dia barang yang bisa dikomposkan, seperti itu, atau material yang bisa dikomposkan. Nah, seperti ini pembagian di studio lab tanya atau studio kota tanpa sampah. Ini kami membagi sisa-sisa konsumsi kami. Walaupun kami coba, tapi kadang-kadang kalau kedatangan tamu ataupun kita ya seperti itu masih ada yang ditinggal-tinggal seperti itu, akhirnya kita pakai juga. Dan ini mungkin beberapa barang yang tidak bisa kami, belum ketemu alternatifnya, setidaknya masih bisa ada yang mau mendaur ulang. Berikutnya ini, nah perlu kita ketahui material sisa. Jadi nggak semua sisa konsumsi kita itu adalah sampah. Jadi kita perlu mengenal 5 kategorinya, yaitu pertama material sisa kita yang bisa dikomposkan. Yang kedua, material sisa yang bisa didaur ulang. Yang berikutnya adalah material sisa elektronik, material sisa bahan beracun, obat dan beracun, ataupun B3, gitu. B3 itu ada B3 medis juga. Terus kemudian baru yang nggak bisa dimasukkan ke 4 ini adalah residu. Nah, kenapa pengkategorian atau ya kategori sisa konsumsi ini seperti ini, kategori sisa konsumsi kita seperti ini karena menurut pengamatan kami, bagaimana cara di setiap daerah, hampir setiap daerah memperlakukan ya kurang lebih seperti ini, yang bisa dikomposkan, masih bisa didaur ulang, yang lainnya ya elektronik dan berbahaya, di mana B3 dan elektronik ini pergi ke tempatnya sendiri-sendiri, dia diantar ke tempat masing-masing. Seperti itu kan, yang dikomposkan, yang daur ulang ya perginya ke tempat mendaur ulang,
yang elektronik juga harus dikumpulkan ke tempat yang mendaur ulang elektronik ataupun khusus ya. Kalau di Jakarta sendiri dia B3 dan elektronik ini di Jakarta sendiri di setiap RW akan diberlakukan diangkut dengan gerobak khusus B3 dan elektronik, dan itu nggak dicampur. Nah, terus kemudian baru dan banyak tempat drop-drop itu pasti elektronik juga B3 juga. Nah, kalau misalnya di tempat teman-teman belum ada, bisa jadi itu kalau di Jakarta yang masih belum ada itu bisa dikumpulkan minimal di puskesmas kecamatan. Karena dari puskesmas kecamatan itu akan diambil ke rumah sakit terdekat yang mempunyai license ataupun apa istilahnya izin untuk mengolah sampah P3 seperti itu. Nah, berikutnya apa yang terjadi kalau kita tadi melakukan strategi 3 pintu, tadi kita mengurangi, kemudian kalau udah nggak bisa alternatifnya ya udah kita beli, tapi pakai lagi. Kalau misalnya kita komposkan, tadi begitu kita ada sisa, kita komposkan kan, ya udah. Kalau kita komposkan berarti kan kita mengembalikan material yang bisa dikomposkan ke alam, terus kita muter lagi seperti tadi, terus kemudian kita kalau kita daur ulang sisa-sisanya, itu kita daur ulang, masih bisa dipakai lagi, terus kemudian barang-barang yang ada di rumah yang bisa kita pakai terus pakai lagi, sehingga berkurang ataupun hampir jangan-jangan udah nggak ada nanti sampah yang barang yang kita kirimkan ke TPA. Gitu. Nah, dengan strategi tadi, berapa banyak sih bisa dikurangi? Contoh, kalau saya belanja ini, belanja beras, bawa wadah, bawa tas, kemudian air cucian berasnya masih bisa jadikan pupuk ataupun penambah nutrisi tanaman. Sampahnya berapa? Nggak ada kan? 0. Nah, dengan kegiatan saya belanja, ataupun teman-teman nanti habis ini belanja karena saya mencatat apa aja yang saya perlukan atau saya belanja, terus kemudian saya ngitung berapa wadahnya, cukup nggak tasnya, terus kemudian saya belanja, punya wadah, terus kemudian sisa racik-racik tadi di dapur, saya kumpulkan karena saya komposkan. Nah, dari kegiatan saya ini ada nggak sampahnya? Nggak ada kan? 0. Sampahnya nggak ada. Nah, hal tadi ataupun strategi 3 pintu tadi sudah kami coba bersama dengan beberapa warga tadi di 18 RW di Jakarta, Tangsel, dan ini kurang lebih sama nih, berkurangnya mereka bisa mengurangi sampah ataupun di setiap rumahnya. Jadi waktu itu yang terlibat adalah kader-kader gitu, kader-kader, ibu-ibu kader, banyak pegiat-pegiatnya. Nah, itu di masing-masing rumah para pelopor tersebut bisa mengurangi sampahnya antara 40 sampai 95%. Kurang lebih ini juga Tangerang Selatan, waktu itu kita ada rumah minim sampah berkeliling kota, kami kerjasama dengan Bapeda Tangsel dan DLH Tangsel waktu itu, rata-rata sama nih, antara 40 sampai 95%-an, kurang lebih bisa berturun di rumah masing-masing. Nah, ini ada 3 kampung di Kali Ciliwung di Jakarta, ini rata-rata juga sama, per satu rumah gitu, per satu keluarga kayak Ibu. Ini di Pondok Jaya ya, masing-masing bisa turun antara 40 sampai dengan 95% seperti ini. Ini juga kami coba, ini ada komplek menengah ke atas juga sama, rata-rata mengurangi sampahnya antara 40 sampai 90%, 95%. Terus kemudian ini ada juga, nah berapa banyak yang bisa dikurangi ini? Kurang lebih apa yang kami coba ini di seluruh daerah. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah contoh apa yang dilakukan warga setelah mengikuti rangkaian program dari Kota Tanpa Sampah. Ini ada salah satu ini contoh di warga gaul itu RW 02 Pondok Jaya, yang kita ada kesempatan bermitra dengan teman-teman di sana atau warga di sana 2 tahun. Tahun pertama kita konsentrasi ke pengembangan ataupun bareng-bareng warga pelopornya di tingkat RT, masing-masing RT, terus kemudian tahun kedua itu masuk ke uji coba bareng warga di tingkat RW gitu ya, gimana sih, bisa nggak sih tata kelola sampahnya menuju ideal, bisa bahkan sistem tata kelola sampahnya teratur gitu. Nah, waktu itu masih uji coba, dan ini merupakan syukuran warga untuk uji coba. Ini mereka lihat mengadakan acara di sini, ada pameran, karena kita mengundang juga dari KLHK, mengundang DLH, mengundang Bapeda juga untuk melihat apa sih yang warga bisa lakukan. Warga bisa loh bergerak, tinggal kita mau kerja bareng atau enggak. Maksudnya pemerintah bisa dukung atau enggak. Seperti ini, evaluasi. Maaf, nah waktu itu kami adakan nggak hanya pameran gitu, pameran terus ini dong Mbak Wilma, adain basar, warga juga mau jual, iya boleh, tapi jangan, ingat loh, kita ngundang tamu loh, banyak tamu, harus minim sampah. Gimana? Akhirnya
Para pelopor ini keren sekali, mereka mengkurasi warga-warganya yang boleh dagangan hanya boleh dagangan kalau mereka nggak menghasilkan sampah. Mereka mengkurasi sendiri, mereka mikirin sendiri gimana harus dagangan, apa aja yang harus mereka siapkan, sistemnya gimana. Sistem itu maksudnya kalau makan di tempat gimana ya Mbak, nah itu yang mereka pikirkan. Teman-teman bikin. Ini juga waktu itu kita mengundang sampai terhitung sekitar 300-an tamu ya. 300 itu tamu undangan dari luar, juga tamu undangan dari dalam. Kami minim sampah sama sekali. Ini untuk makanannya seperti ini, terus kemudian cemilannya bisa diambil seperti ini, mereka ngambil. Kemudian yang unik adalah mereka tahu bahwa kalau hidangan ataupun dikemas dengan daun pisang itu kalau kita ceklek atau kita staples, udah pasti ada sampah. Udah gitu kan berbahaya juga kalau kemakan. Mereka masih sudah memperhitungkan sampai segitu, mereka pakai lidi gitu ya, mereka pakai lidi untuk mengikatnya. Terus kemudian ini juga ada yang di Gerimis itu di Serpong, rumah minim sampah. Mereka sudah mengajak, ini ada pengajian yang ibu-ibu, dan ini pengajian untuk anak-anak. Mereka sudah mulai mendekati pemimpin atau ketua majelis taklimnya, bisa nggak sih kita minim sampah, jangan lagi apa-apa, karena semua makanan diplastikin akan jadi sampah Ibu. Akhirnya mereka setuju, mereka menginvestasikan seperti ini. Mereka buat akhirnya, maksudnya pencapaiannya yang kami hargai adalah mereka bisa menyampaikan itu ke orang lain, ke pengurus, kemudian ada investasi, ada perubahan pola pikir atau perubahan kebiasaan. Itu kan satu hal yang nggak mudah ya, pasti akhirnya mereka mau. Nah seperti itu. Ini juga, nah kami juga menguji coba, kami punya istilahnya uji coba bikin warung minim sampah bareng warga, walaupun online kita nggak mau menyisakan sampah buat, nggak nawarin sampah buat para customer kita, kami gitu. Ini semua dagangan juga dipakai di tempat wadah yang bolak-balik bisa dipakai, kalau misalnya dekat warganya bisa menukarkan wadahnya. Terus ini pun juga pakai tas kain yang bolak-balik bisa dipakai, kurang lebih seperti itu. Nah ini mudah-mudahan video ini bisa kedengeran nggak ya? Enggak Kak. Enggak juga ya? Sayang sekali. Oke, ini aku nggak tahu kenapa bisa gini. Sayang sekali. Tapi gambarnya juga nggak bergerak? Gambarnya bergerak, cuman macet-macet. Oh, tapi suaranya juga nggak muncul sama sekali ya? Iya. Oh, sayang sekali. Oke. Atau audio ya? Oh, sebentar. Bentar ya, ini lagi loading lagi. Saya akan besarkan volumenya juga. Tapi bentar ya. Kedengeran nggak suaranya? Nggak ya? Ya, masih belum, Kak. Oh, oke. Oke. Jadi intinya begini, ini ada tampilan dari waktu itu warga diliput oleh Dai TV di acara Bumiku 1 Dai TV. Nanti mungkin teman-teman bisa lihat sendiri. Kalau search Kota Tanpa Sampah juga ada banyak apa aja yang kami lakukan bersama warga. Misalnya bisa jadi inspirasi teman-teman untuk bergerak di warga. Juga kayak Dai TV ini meliput 2 warga di RW 02 Pondok Jaya yang tadi saya bilang mereka sudah bergerak. Itu ada Bu Dahlia yang dulunya yang dagangan seblak, pasti ini seblaknya makanan sana juga ya gitu. Nah seblak tadinya jualan pakai styrofoam. Nah jualan pakai styrofoam akhirnya tahu pada saat selama mengikuti pengetahuan kita banyak tanya jawab gitu ya, loh styrofoam itu udah bahaya, dan akhirnya singkat cerita Bu Dahlia mengubah menjadi daun. Pada saat daun nggak sebegitu mudahnya juga, itu terus kita tektokan, kita sama-sama browsing ataupun cari di mesin pencari gimana sih model teknik lipetan daun yang kuat, tahan panas, terus akhirnya kita beranikan seperti itu. Terus kemudian Ibu Sumini itu beliau kader juga pelopor rumah minim sampah yang punya toko kelontong. Semenjak mengikuti sekitar 6 bulan terpapar segala macam pengetahuan dan pembicaraan bersama, tuh akhirnya Bu Sumini bisa tanpa saya ketahui ternyata udah berjalan, dan barulah pada saat saya main ke rumahnya ternyata Bu Sumini baru cerita, saya itu jualan sekarang udah nggak pakai plastik lagi loh. Terus pakai apa?
pakai tas plastik, tas klien biasa. Jadi intinya yang belanja di tempat saya itu kan tetangga saya semua. Kalau belanja yang tetangga saya, kenapa nggak mereka bawa wadah? Kalau nggak repot, nggak bawa. Itu bawa baskom. Banyak yang bawa baskom ke tempatnya Bu Sumini. Bawa baskom semua dimasukin gitu kan, terus tinggal pulang. Karena kan tetangga semua ya. Terus kalaupun mereka nggak punya dan mereka terlanjur ke sana nggak bawa apa-apa, mereka bisa membeli tas yang harganya cuma 3.000 apa 4.000 dan bisa dipakai selamanya, maksudnya sampai rusak gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi edukasi pelan-pelan. Pada saat saya tanya, Bu Sumini apa nggak takut nanti nggak laku? Ya awal-awal gitu, banyak yang ngamuk, banyak yang ngomel. Mendingan saya belanja di mart itu deh gitu. Saya dikasih plastik nggak ribet gitu. Ibu ribet banget sih. Terus tapi lama-lama dia juga akan ini akhirnya terpaksa dan mengikuti Bu Sumini yang unik seperti itu. Nah tadi sih di video ini sebenarnya mau cerita tentang itu. Jadi warga ada yang sudah mencoba mengupayakan kesehariannya minim sampah walaupun banyak kesulitannya. Terus kemudian sebentar, nah kurang lebih seperti ini. Kami berharap karena tadi ya apa-apa yang sisa konsumsi kita kalau dibuang tempat sampah udah pasti berakhirnya ke TPA. Harusnya sebenarnya tempat sampah itu tidak ada tempatnya. Makanya ini kami waktu itu membuat diundang ada pameran di Malaysia. Kami judulnya adalah ya gimana kalau museum sampah itu hanya menjadi masalah, dan ini mengandaikan suatu di masa depan nanti tempat sampah kita museumkan saja karena udah nggak ada gunanya. Harusnya warga Indonesia sudah bergerak seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Teh Agil, Kang Rama, mudah-mudahan nggak kepanjangan, mudah-mudahan nggak ngantuk ya. Iya, baik. Terima kasih Kak Wilma materinya. Ya. Ya. Baik teman-teman, kurang lebih seperti itu, menarik sekali ya, dan cukup miris ternyata kita mendengarnya bahwa total sampah yang dihasilkan itu kurang lebih mencapai 200.000 ton per harinya loh. Namun sayangnya di sini nggak semua orang itu tahu bagaimana cara menerapkan atau memberikan solusi untuk mengatasi sampah itu tadi. Nah, Kak Wilma tadi juga sudah menyampaikan solusinya bisa dengan cara yaitu siklus memutar tidak putus-putus dan menerapkan 3 strategi rumah minim sampah. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Baik, kita lanjut ke sesi selanjutnya Kak Wilma. Ini sesi yang ditunggu-tunggu nih kayaknya, yaitu silakan. sesi diskusi. Bagi teman-teman yang mau bertanya, dipersilahkan bisa mengaktifkan tombol raise hand atau mengetikkan pertanyaannya melalui room chat yang ada di bawah. Nanti akan saya bacakan pertanyaannya. Lalu jangan lupa juga teman-teman untuk menyebutkan nama dan asalnya dari mana. Baik, dipersilahkan teman-teman jika ada yang dipertanyakan. Kalau di kolom chat gimana Teh Agil? Aku belum lihat nih. Nggak tahu nih kok aku bisa ngelihat kolom chat ya. Oh, mungkin ada pertanyaan dari situ kali. Iya, di bawah ada, ada nih Kak Wilma dari Noval Zaki Mubarok. Oke. Selamat siang. Terima kasih atas materi yang sangat informatif dan edukatif Mbak Wilma. Serta teman-teman SBSM. Perkenalkan, nama saya Noval Zaki dari mahasiswa Poltek Kesos Bandung. Menurut saya pribadi, problematika yang ada di masyarakat bukan lagi sekedar membuang sampah sembarangan, tetapi bagaimana memanfaatkan sampah hasil pembelian produk yang masih bisa dipakai untuk sehari-hari. Menurut hemat SA secara pribadi, isu lingkungan dan kebersihan bukan hanya menjadi society responsibility dan government responsibility, melainkan juga para pelaku industri dan korporat. Karena kita sebagai konsumen memakai barang dari apa yang mereka produksi dan mayoritas produk yang di-cover dengan plastik selalu saya ambil contoh. Contohnya, bungkus kardus pasta gigi yang secara fungsional sebenarnya tidak begitu memiliki pengaruh bagi konsumen, namun memiliki pengaruh yang besar bagi lingkungan. Langkah preventif edukatif seperti apa yang dapat memotong mata rantai seperti ini? Oke, baik. Terima kasih banget pertanyaannya, Kang. Bagus sekali. Dan ini memang pertanyaan saya di awal pada saat mau kota tanpa sampah mau terus kami godok untuk
gimana ya gitu ke depan. Sama sih istilahnya, ini di depan kan kita pengen tahu tadi ya, ini salah siapa sih sampah nih, adanya tak salah siapa. Terus sedikit kalau kita ngobrol dengan warga di beberapa tempat, kemana aja pasti kami tanya, enggak ini kan salahnya warga, salahnya pemerintah nggak tegas gitu. Ini salahnya produsen, kalau produsen nggak produksi mah nggak bakal kayak gini mbak gitu. Maksudnya terus gimana? Terus apa semua plastik. Nah sebenarnya gini teman-teman, mungkin saya update sedikit bahwa dari KLHK sendiri sih sebenarnya per tahun 2020 ini mengeluarkan kayak peta jalan gitu, ada roadmap untuk intinya mempersiapkan para produsen, terutama yang sisa pakainya itu akan jadi sampah karena nggak bisa didaur ulang lagi. Jadi mereka menyiapkan, dari KLHK menyiapkan peta jalan, ada target-target 10 tahun ke depan. Mereka harus melakukan apa aja. Juga kemudian ada apa yang harus mereka kurangi dan segala macam gitu. Supaya kita jadi minim sampah. Itu satu. Terus yang intinya ya mudah-mudahan langkah baik dari KLHK tadi itu benar-benar bisa dijalankan dan diterapkan. Lagi-lagi seperti itu. Tapi yang perlu saya ingatkan kembali adalah gini. Konsumen itu punya kuasa loh. Kita sebagai konsumen itu punya kuasa. Kayak di strategi pintu depan tadi, kita tahu nggak, kita lihat setelah kita beli, kita makan, atau kita beli, kita pakai, kita produksi, itu sisanya yang udah nggak bisa dipakai, itu bisa dikomposkan nggak? Nggak bisa. Dia bisa didaur ulang nggak? Nggak bisa. Ya udah, kita cari gitu. Pilihannya adalah, ada alternatif lain atau nggak? Kalau nggak ada alternatif, mungkin barang yang kita mau beli atau kita mau bikin, itu ada lagi nggak yang lain supaya nggak bahan-bahannya akhirnya belakangnya jadi sampah. Jadi berpikirnya di depan seperti itu. Pada saat memang nggak ada, kita cari alternatifnya. Pada saat misalnya nih, ini contoh-contoh kecil, ini sering kita bicarakan dengan warga. Mbak, ini kopi saset nih ya, kopi saset, oke. Saset kecil-kecil, iya memang betul pada saat ini sebenarnya teh aja nih contohnya. Teh itu bahkan ada, kalau di kita teh celup itu bahkan sekarang dibuat teh celup saset, bener nggak sih gitu ya? Nah teh celup saset gitu, saya pernah banyak saya temukan di warung-warung ada teh celup saset. Nah sebenarnya kan saset tuh sampah yang double, sisa kemasan yang double layer itu kan udah pasti nggak bisa didaur ulang. Nah, terus kemudian belum lagi nanti ada staples-nya ataupun yang lain gitu, Lem. Nah, itu kan ada sampahnya. Sebenarnya bisa aja kita coba beli teh tubruk gitu ya. Sebenarnya teh tubruk itu juga makin yang kecil-kecil, nggak perlu melulu kita beli gede gitu kan, ada yang kecil-kecil juga. Nah, itu bisa dipakai dan menurut saya rasakan tuh teh tubruk itu ataupun teh bubuk itu lebih mantep rasanya, lebih wangi dan lebih keluar. Kok rasanya lebih mantap. Terus kemudian kan hanya menyisakan kertasnya bisa kita ikutkan, kita kiloin ataupun bawa ke bank sampah seperti itu. Nah, lagi juga warga ketergantungannya dengan misalnya selain teh tadi tapi yang dingin-dingin, Mbak, gitu. Misalnya yang dingin-dingin minum. Nah, mulai lagi warga setelah itu mengingat lagi apa sih yang mau dari dingin-dingin itu kita perlukan. Sebenarnya pengen minuman botolan-botolan tadi ataupun minuman yang kemasan yang nggak bisa didaur ulang, saya pengen cari dinginnya, saya pengen cari manisnya, padahal manis juga masih buatan gitu. Setelah itu kami udah mulai coba ke warga, akhirnya menemukan, singkat cerita adalah menggali lagi apa yang kita bisa bikin sendiri, bahkan dari rumah sendiri, tapi tanpa akhirnya jadi sampah gitu. Nah, contoh itu kita mengenali lagi apa-apa yang bisa jadi minuman di rumah. Nah, contoh salah satu misalnya bunga telang. Bunga telang itu bunganya bunga liar, tapi bunganya bisa menjadi khasiatnya bagus, banyak gitu, antioksidan juga. Nah, dia mengeluarkan warna, dia bagus sekali menjadi pewarna makanan ataupun minuman. Bisa ungu, bisa kuning, bisa ungu, bisa biru. Nah, itu kan dari warna, terus kemudian kita bisa campur dengan serai ataupun pandan, mengeluarkan aroma yang enak, gulanya juga seperlunya, nggak perlu gula biang ataupun gula nggak asli gitu ya. Nah, terus kita bikin sendiri, kita bisa stok di kulkas, akhirnya jadi minuman segar juga kan, gitu. Nah, jadi mungkin kita bisa mulai lagi mengenali tadi, kita benar-benar pada saat kita melihat kembali sisa sampah kita
kita, istilah orang sekarang adalah audit sampah. Kita lihat lagi di tempat sampah kita, apa aja yang bisa kita ubah. Ada nggak alternatif lainnya supaya nggak jadi sampah. Pada saat sama sekali nggak ada, mungkin saya masih butuh nggak? Kita pikir kalau nggak butuh, itu cuma pengen doang, ya udah kita berubah lagi gitu. Kalau misalnya memang saya pengen terus, tapi pengen, ya udah kita mulai lagi mengembangkan tadi pengetahuan apa-apa yang kita bisa produksi sendiri atau produksi bersama, mungkin di tingkat komunitas ataupun di lingkungan RT ataupun tetangga, bisa nggak dia bikin ini, akhirnya dia yang jualan. Sedangkan kalau dia dijualan banyak, kita bisa istilahnya membawa wadah ke sana ditukar seperti itu. Jadi inti dari cerita saya tadi adalah coba kita kembangkan, jangan melulu tergantung karena kita ada uang gitu. Karena kita ada uang apa-apa dibeli. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa lihat lagi, bisa nggak sih kalau kita produksi sendiri? Kalau kita nggak bisa produksi sendiri, mungkin tetangga istilahnya menghidupkan lagi ekonomi lokal ya. Terus kemudian kita mulai tahu, oh karena ini bisa dibuat makanan minuman, kalau gitu kita budidayakan. Nah, kenapa enggak kita mulai mengenali itu, terus akhirnya kita tumbuh kembali pengetahuan tadi untuk cocok tanam. Kurang lebih seperti itu. Jadi intinya adalah konsumen itu punya posisi, punya daya tawar. Pada saat konsumen sudah berubah, di mana nggak mau lagi memilih barang-barang yang akan jadi sampah, otomatis permintaan akan menurun dan memaksa produsen akhirnya kok permintaan atau pembelian menurun ya, saya nggak mau produksi ini lagi. Akhirnya memaksa produsen untuk berubah dan akhirnya mencari alternatif. Kebayang nggak? Jadi intinya kita memaksa mereka. Paksa gitu. Kalau kita nggak berubah, ya mereka kesenangan. Alah, warga ditawarin minuman plastik nggak bisa didaur ulang juga diminum kok, juga dimakan gitu. Kalau kita nggak berhenti, ya udah. Intinya itu, kita punya power loh teman-teman. Kita lebih banyak daripada jumlahnya produsen. Benar nggak? Jumlah warga, dan apalagi sekarang masyarakat sudah banyak berubah untuk lebih peduli lingkungan dan sadar sumber daya tadi. Segitu banyak orang berubah, pasti permintaan akan menurun, konsumen akan segera mengejar tadi apa yang diminta pemerintah untuk memikirkan ulang apa-apa yang diproduksi supaya nggak jadi sampah. Kurang lebih seperti itu. Jadi udah waktunya kita punya power nih gitu. Jadi kita punya power, ya udah mau terus ada sampah atau enggak gitu. Mudah-mudahan menjawab ya. Oke, gimana? Ya baik, terima kasih Kak Wilma. Itu tadi pertanyaan dari Naufal Zaki. Bagaimana Naufal Zaki? Oke, cukup. Terima kasih buat Kak Wilma. Mas Novel dari mana? Di Bandung atau di mana? Saya lagi di Bandung. Kak. Oh, oke. Mahasiswa atau? Mahasiswa Poltek Sos. Oh iya ya, Poltek Sos ya. Oke. Mudah-mudahan ini bisa jadi perspektif baru deh gitu. Amin. Iya, kabar-kabari terus ya, update kegiatan kalian, kami senang sekali deh. Iya, siap Kak Wilma. Ya, ada pertanyaan kedua nih Kak Wilma. Dari Tutut Indah Sulistyo. Kak Wilma, terima kasih atas materi yang keren. Saya senang dan merasa termotivasi setelah mengikuti webinar ini. Ayo dong. Tapi bagaimana cara saya memulai dari rumah sendiri? Karena kalau bawa-bawa box dan tumbler masih sering diolok karena ribet. Ke pasar juga pernah membawa box, tapi sama pedagang tetap dikasih kantong plastik. Katanya tidak bagus kalau pembeli tidak diberi kantong. Di supermarket pun demikian. Kita bawa tas, mereka masih kasih kresek. Katanya itu SOP dari swalayan dan akan kena sanksi kalau tidak dilakukan. Nuhun. Oke. Terima kasih banget ya, Mbak siapa tadi? Tutut Indah. Oke, Mbak Tutut, keren banget. Terima kasih. Ini pasti pertanyaan banyak dari teman-teman, bahkan anak muda. Saya dengan senang hati menjawabnya. Karena gini, di saat saya memulai pun nggak mudah loh. Itu bertahun-tahun gitu. Tapi yang paling saya kenceng ingetin adalah motivasi awal saya pertama, beneran banget nggak sih mau ngurangin sampah gitu. Nah memang dimulai lagi dari hal yang paling kecil. Nah pertama awal saya ini adalah masalahnya adalah belum diolok nih, saya sendiri juga suka lupa. Nah kalau dengan membiasakan akhirnya nggak lupa yang pertama. Dan yang kedua intinya tutup kuping, tutup kuping dan maksudnya tutup kuping aja, orang mau ngomong apa diemin aja karena begini. Yang tahu apa yang kita usahakan, apa yang kita cita-citakan hanya kita, benar nggak sih teman-teman?
pada saat misalnya aku mau lulus nilainya bagus gitu, misalnya oh ini kan lagi ada pesta, ini ada acara kok kamu gini banget sih gitu, tutup kuping. Akhirnya pada saat teman-teman bisa lulus ujian ataupun dengan mudah itu kan yang menanggung teman-teman sendiri kan istilahnya, dan istilahnya juga nggak dalam arti nggak apa yang kita upayakan nggak dari mereka aja, maksudnya nggak bergantung dari mereka juga kan ya. Terus dengan kita kekeh gitu, kekeh tahu ya, udah pasti dari sana nih. Dengan kita kekeh, terus kemudian kita kuat gitu, maksudnya kita cuek aja, tutup kuping, itu lama-lama orang akan, kalau kita nggak berubah dengan aneka olokan, percaya deh, orang akan ikut kita. Bener nggak? Ini banyak banget kejadian di warga gitu, tadinya kayak warga ada satu ibu-ibu nih, setiap pertemuan ke kami itu kan para kader itu suka saweran, ada yang saya bawa onde-onde, ada yang saya bawa teh manis, ada yang saya bawa gelas. Nah, si ibu ini ada Bu Heni itu dengan sengaja dari rumah membawa ceret dibawa, digotong sama sebelah kirinya gelas-gelas beling. Ditanyain, ibu ngapain sih repot banget hari gini bawa ceret keluar keliling-keliling, malah jauh lagi. Nah, dia sengaja berputar. Itu karena sebenarnya saya itu ada acaranya menang minim sampah, ini ibu-ibu sekelompok ini, nah panjang lebar dia cerita, akhirnya ibu-ibu tadi mendengarkan apa yang diomongin Bu Heni, seperti itu. Terus kemudian ada yang bolak-balik kayak misalnya Bu Sumini tadi yang punya dagangan, malah dia dagangan gitu. Dengan ada resiko dia berkurang pedagangnya, akhirnya lama-kelamaan orang berpikir, iya juga ya, plastik kan nggak perlu-perlu amat ya, kenapa enggak gitu. Intinya kalau teman-teman kekeh, terus kemudian terus menjalankan apa yang dipercaya itu baik, orang lain bahkan akan melihat keteguhan teman-teman untuk melaksanakannya, itu berarti orang lain yang tadinya mengolok pasti akan pelan-pelan mengikuti. Itu aja. Jadi percaya ada apa yang Mbak Tutut tadi itu mulai itu adalah baik. Ini hal baik kok, harus diupayakan. Intinya gitu. Ini hal baik harus diupayakan. Kalau ini nggak baik ya udah tinggalin aja gitu. Kalau ini hal baik harus diupayakan. Gitu kan gangguan banyak aja. Terus kemudian di rumah. Misalnya kalau di rumah pelan-pelan juga. Jadi nggak hanya, emang kita kan mulai pasti di rumah dulu baru keluar ke sahabat. Jadi kayak ya pelan-pelan aja, terus beri contoh, nggak usah menggurui, tapi beri contoh pada saat kita mau masak, mau beli sesuatu, dicontohin membawa wadah, barang, segala itu. Terus kemudian kalau misalnya saya belanja, saya begini, Mbak, kalau misalnya saya di depan rumah itu kalau ada tukang sayur, saya bawa, sebelum masa pandemi ini ya, saya keluar bawa baskom, tukang sayur melepas semua plastiknya, dipindah-pindahin. Terus ini banyak banget kejadian di ibu-ibu komplek, kan plastik itu sebenarnya maksudnya kami tanya jawab dengan para pedagang sayur, bilang, Bu, kalau misalnya ibu-ibu pada bawa wadah semua gini, saya sebenarnya untung. Kenapa Pak? Karena saya pergi ke pasar besar itu sekitar 2:30 pagi, kemudian pulang itu 2:30 pagi, harusnya bisa langsung tidur, tapi saya bangun sampai dengan subuh untuk plastikin semua bawang, dan segala macam dia plastik-plastikin. Itu kan sebenarnya dia bisa ada dua, dia bisa menghemat waktu untuk tidur atau istirahat, yang kedua dia bisa menghemat uang. Jadi pada saat saya tanya dan berhitung, kita sama-sama berhitung, ternyata dalam satu hari pun bisa menghabiskan sekitar 20.000 sampai 30.000 untuk membeli aneka plastik. Kebayangan ya, dia bisa ngirit plastik. Nah, kalau biasakan dialog. Jadi kunci utama pada saat kita ngobrol ke tukang, ke tempat belanjaan, pedagang, ataupun bahkan di supermarket, kita dialog aja. Jadi jangan frontal, jadi kita dialog aja. Jadi dialog, Pak, maaf ya, saya lagi usaha nih, lagi upaya nih tirakatan mau ngurangin sampah, saya bawa tas plastik. Jadi tolong wadah belanjaan saya taruh di wadah dulu, misalnya daging, saya kasih wadah, nanti di sini aja, nanti kiloannya itu stikernya ditaruh di wadah aja, gitu, seperti itu. Terus kemudian kalau saya buah, saya bawa tas serut untuk buah, terus kemudian nanti label harganya tempel di sini aja, nanti saya kumpulin gitu. Terus kemudian jadi dibiasakan dialog, Pak, maaf ya, bukan apa-apa, nggak apa-apa. Misalnya tadi saya nanti nggak sopan, cuman bilang gini, saya itu lagi upaya ngurangin plastik, Pak. Soalnya plastik udah kemana-mana, nggak bisa didaur ulang, banyak berakhir di laut. Nah, kalau dengan kita cerita, akhirnya orang yang terpapar itu terus akhirnya
oh iya ya, kenapa enggak gitu. Bisa bayangin setiap hari ketemu dia dalam 1 bulan berapa kali, makin banyak teman-teman melakukan itu, makin banyak orang terpapar, akhirnya banyak yang mengikuti. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Kak Wilma. Tadi pertanyaan dari Teh Tutut Indah ya? Iya. Bagaimana Teh Tutut? Terima kasih. Halo, gimana? Kalau terima kasih. Di Bandung atau di mana? Akan dicoba. Di mana? Putus Mbak. Teh Tutut di mana? Di Bandung ya? Nggak kedengeran berarti. Sepertinya jaringan. Ada lagi? Iya, ada pertanyaan terakhir nih Kak Wilma dari Teh Ika Manuaba. Mbak Wilma, materinya sangat menarik dan menjadi inspirasi buat saya pribadi. Lalu mengingat saat ini ada pandemi COVID yang akhirnya lumayan mempertimbangkan lagi sekali pakai itu juga. Benar. Mungkin ada saran atau pertimbangan bagi masyarakat atau edukasi atau alternatif yang dapat dilakukan. Oke, jadi gini teman-teman, sama sih yang teman-teman alami pun saya alami sekali. Jadi saya jujur aja, tadinya saya nggak pernah pakai plastik, maksudnya udah hampir nggak punya plastik kresek, sekarang jadi punya gitu. Karena itu tadi, karena mungkin di 1 bulan pertama sampai dengan 2 bulan pertama saya sangat protektif sekali karena tahu bahwa bahayanya si virus COVID-19 ini seperti itu, dan waktu itu sempat saya memang 1 bulan pertama sampai 1,5 bulan itu memang kondisi tidak baik. Jadi memang saya tidak memaksakan untuk steril tadi, steril tidak pakai plastik mau nggak mau. Tapi karena apa-apa jadi saya pesen kan gitu. Jadi pertama saya meminimalisirnya begini teman-teman. Jadi WA tukang sayur langganan saya WA, nanti pada saat dia udah janjian, ya udah saya tinggal menyodorkan wadah ataupun tas seperti itu. Itu satu ya. Terus kemudian jadi cari apa-apa yang kita konsumsi, apa-apa yang bisa kita beli sedekat mungkin dengan area rumah gitu. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet keluar ataupun beli online karena online itu sulit banget dicegah sampahnya. Terus kemudian kita bisa membawa wadah, tapi dengan memperhatikan tetap saya sih bukan apa-apa, tetap memperhatikan higienis tadi gitu ya. Terus kemudian yang kedua, kalaupun terpaksa teman-teman pakai online, itu pertama pilih tempat makan yang minim banget sampahnya. Dan hindari kalau ada styrofoam, udah jangan dipakai. Jangan beli lagi di situ. Terus kemudian kalau misalnya masih wadah itu, nah mungkin sedekat mungkin kalau bisa diupayakan kalau kita jadi langganan, ya pertama kayak rantangan. Terus kemudian atau enggak kita bisa ngedrop aneka wadah kita pada saat kita telepon pesan, dia akan menggunakan wadah kita daripada plastik. Kurang lebih seperti itu. Intinya itu sih. Nah, mungkin berbagi dengan masa pandemi ini di mana kita dipaksa harus di rumah, jadi justru masih banyak waktu untuk berpikir ulang dan merefleksikan apa-apa yang mesti kita lakukan supaya minim sampah tadi sih. Paling itu. Ya. Terima kasih. Oh iya, Ibu Ika. Kalau Ibu Ika dari mana, Bu? Saya Bali, Mbak Wilma. Wah, dari Bali? Ya. Kok taunya dari mana infonya? Dari grup THK. Kita ada grup THK itu Trihita Karana yang bergerak di bidang lingkungan juga. Jadi gitu. Ada pertimbangan juga kenapa kita ikut ini, kemudian apa yang bisa diterapkan di Trihita Karana nantinya. Oh iya. Ya, ingat. Lumayan bagus. Udah pernah follow Kota Tanpa Sampah, silahkan aja. Ya, dan teman-teman tadi banyak yang bertanya ya, Ibu seneng banget loh dari Bali jauh-jauh. Kayaknya paling jauh dari mana, Teh? Paling jauh dari mana? Tadi dari mana ya? Yang dari Argentina cuman Argentina? Iya, ada. Cuman sudah lama di sini, Teh. Seperti itu. Oke, keren sekali. Ya, keren sekali. Senang banget ya saya punya banyak teman. Oke, nah tadi banyak yang bertanya, materi bisa dibagikan? Bisa. Nanti saya sudah kirimkan materi berupa PDF yang lebih ringan, sudah ke panitia, nanti bisa dibagikan ke teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan strategi 3 pintunya silakan dijalankan. Jangan lupa lo tag kami supaya kami bisa share kembali dan itu bisa menginspirasi teman-teman sekitarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Wilma.
Oke teman-teman, mohon maaf karena keterbatasan waktu juga Kak Wilma ini mau ada acara atau kesibukan lainnya sepertinya ya. Jadi mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa terjawab. Mungkin bisa langsung menanyakan di Instagram Kak Wilma gitu Kak? Bisa. Iya, Ya. bisa boleh Nanti betul. Nanti bisa kita lanjut ke Instagram, terus kemudian nanti kita bisa jawab ya, bisa di tag ataupun ke mungkin posting sesuatu nanti bisa tanya jawab. Gitu. Iya, Senang baik, banget loh, sayang banget gak bisa. Ini dari Padang juga ada ya, keren sekali. Saking serunya ini kayaknya materinya ini. Nah, nanti kita lanjut deh, kapan-kapan. Ya. Mungkin ada close statement atau kata-kata penutup dari Kak Wilma untuk kita semua yang menghadiri webinar pada hari ini, Kak. Baik, terima kasih. Jadi pertama saya ucapkan terima kasih. Jadi saya bersyukur juga punya kesempatan. Kayak saya lihat di sini semua semangat dan banyak pertanyaan dan semangat. Dari kan udah tahu tuh tadi intinya bumi sudah ya, apalagi masa pandemi ini jadi bencana. Jangan sampai sampah ini kalau kita nggak perhatikan pelan-pelan akan menjadi bencana. Nggak mau kan? COVID aja udah menjadi bencana seperti itu, jangan sampai sampah menjadi bencana. Jadi udah tahu juga kan teman-teman udah nggak bisa nanti-nanti lagi gitu. Udah mulai harus sekarang. Minimal banget apa yang bisa teman-teman, intinya cuma bawa wadah tempat minum aja itu udah bagus banget. Terus besok lagi berubah. Jadi selalu apresiasi diri sendiri dengan setiap hari perubahan apa yang teman-teman bisa lakukan. Itu udah keren banget. Dan jangan hiraukan orang lain, karena dengan keteguhan hati teman-teman bahkan akan menguji dan akan mengembalikan itu tadi orang-orang yang suka istilahnya mengolok-olok akan mempertanyakan kembali, jangan-jangan ini hal baik ya, saya harus mengikuti. Jadi itu bisa jadi inspirasi ke teman-teman. Jadi mengurangi sampah itu mudah, terus kemudian mudah dan mulai dari yang paling kecil aja itu udah berharga. Dan jangan lupa dengan teman-teman share ataupun bercerita atau berbagi itu bisa menginspirasi. Jadi akan makin viral tuh makin besar dan makin cepat itu gimana kita menjaga bumi nggak bisa sendirian kan gitu. Nah, paling itu sih. Iya, terima kasih Kak Wilma. Semoga yang lain bisa tergerak untuk mengikuti gaya hidup minim sampah ini ya Kak ya. Bisa. Mudah kok. Banyak caranya. Ya baik teman-teman, mungkin kurang lebih seperti itu sesi diskusi kita kali ini. Akan saya bacakan kesimpulan dari awal materi yang disampaikan Kak Wilma tadi. Kurang lebih kesimpulannya yaitu yang pertama, sampah yang dihasilkan per orang itu atau secara nasional itu kurang lebih mencapai 200.000 ton per harinya. Lalu yang kedua, gaya hidup orang Indonesia ini atau masyarakat Indonesia ini masih ambil pakai buang atau praktisisme itu tadi. Lalu yang ketiga, salah satu prinsip penting untuk minim sampah yaitu dengan 3R atau kurangi, pakai lagi, dan daur ulang. Lalu yang ketiga, ada tiga strategi rumah minim sampah. Yang pertama yaitu melalui pintu depan, dengan strategi sebelum konsumsi, yaitu memikirkan dan mencari alternatif, atau agar sisanya tidak jadi sampah. Lalu ada pintu tengah, yaitu strategi saat konsumsi, yaitu memakai yang ada ketimbang membeli yang baru. Dan yang terakhir yaitu pintu belakang, yaitu strategi setelah konsumsi, dikomposkan atau bisa dengan cara didaur ulang. Ya, seperti itu teman-teman kurang lebih kesimpulan untuk webinar kita pada hari ini. Dan juga langkah kecil tadi dapat kita mulai dari sekarang, dilakukan secara terus-menerus, maka yang lain akan mengikuti hingga tercapai bersama dengan mudah. Seperti itu ya Kak Wilma ya? Iya, betul. Ya. Jadi jangan abaikan langkah kecil. Langkah kecil sangat berharga, tapi jadi kita jangan tunda intinya. Langkah kecil itu jangan ditunda. Udah nggak bisa ditunda lagi deh, bumi udah minta kita ikutan bergerak gitu. Iya. Baik, terima kasih banyak Kak Wilma untuk waktunya. Sama-sama. Dan di sela-sela kesibukannya udah menyempatkan hadirnya di tengah-tengah. Senang banget kok. Senang banget ketemu teman-teman dan rame banget ya. Iya. Ya, semoga Kak Wilma diberkahi dan sehat selalu. Amin. Teruntuk teman-teman juga, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semoga apa yang didapat hari ini dapat kita praktikkan di kehidupan sehari-hari.
Ya, untuk kali ini akan saya tutup sesi diskusi ini, tapi teman-teman jangan keluar dulu ya, karena akan ada informasi yang disampaikan oleh host kita, yaitu Kang Rama. Saya mewakili seluruh panitia, mohon maaf jika masih banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam lestari. Selamat siang. Terima kasih. Ya, Kita boleh foto bareng ya nanti ya. Oh iya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan makasih dulu nih ke Teh Agil sama Kak Wilma. Makasih banget untuk ilmunya hari ini. Benar-benar membuka wawasan kita lagi. Ya, bener kata Teh Agil dan Kak Wilma, kita bakal ada sesi foto bersama. Jadi mungkin teman-teman bisa nyalain kameranya dulu kali ya. Biar bisa kelihatan nih muka-mukanya. Tapi kayaknya karena banyak ada berapa halaman nih? Oh, sampai 4. Jadi sampai 400 halaman ya. Nih. Oke, yang pertama dulu kali ini. Jadi senyum semua senyum. Pertama. Oke. Oke. Dulu. Senyum 1, 2, 3. Oke, yang kedua. Bumerang. 1, 2, bumerang. Yang ketiga, wow, masih ada 2 lagi. Masih ada. 1, 2, 3. Yang keempat. Video. Oke, makasih semuanya. Ya. Baik, dengan telah dilaksanakannya sesi foto bersama tadi, menandakan bahwa acara webinar SBSM Gaya Hidup Zero Waste untuk Pelestarian Alam dan Lingkungan telah selesai. Saya mewakili panitia pelaksana mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung dan khususnya kepada Kak Wilma, narasumber kita. Terima kasih. Terima kasih banyak, Kak. Oh iya, mungkin ini ada satu yang ketinggalan. Maaf sekali tadi kami tuh ada program namanya Hadiah untuk Bumi. Ini program untuk pengetahuan tadi untuk bisa ada. Jadi program Hadiah untuk Bumi adalah mengadopsi paket minim sampah juga yang baik untuk tubuh ataupun limbahnya untuk lingkungan, tidak berbahaya. Juga ada paket kelas untuk hidup minim sampah, sama tadi bisa mengetahui tata kelola sampah di skala lingkungan. Kalau ada yang berkenan ataupun mau lihat-lihat, bisa lihat di Instagram kami, ada paket, untuk ada programnya seperti apa. Kalau kurang jelas bisa tanya-tanya kembali. Itu aja sih. Karena ini berguna juga buat teman-teman yang bergerak di lingkungan ataupun di skala lingkungan kalau mau belajar lebih lanjut untuk tata kelola sampah. Seperti itu. Terima kasih ya waktunya. Oh ya, untuk teman-teman juga, setelah ini kita bakal kirim link evaluasi di kolom chat. Jadi mungkin setelah ini bisa mengisi evaluasi tersebut. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih dan selamat Hari Keanekaragaman Hayati Internasional. Tetap sehat selalu dan jaga alam serta lingkungan kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Sehat-sehat teman-teman. Tetap sehat. Ya. Terima kasih Wilma. Semuanya. Terima kasih. Untuk tugas 1. Ya, terima kasih. Nendra. Ya, ada apa?